4651. Ini benar-benar tubuh Raja Manusia. Aku tidak tahu bagian apa itu. Luming seperti dua kacang polong di hati, kotak perunggu persis sama dengan yang didapatnya. Sebelumnya, Luming telah mengetahui dari kotak perunggu bahwa tubuh Raja lahir, dan hanya ketika anggota tubuh dan kepala lahir bersama barulah dia dapat merasakannya. Jadi dia tahu bahwa anggota badan dan kepala, kecuali lengan kanan, lahir. Dia berspekulasi bahwa itu mungkin ada di tangan Tianjun dan Tiangong. Hanya ada satu pasukan untuk menghancurkan surga. Apakah ada 3 di tangan istana surga? Hati Luming tergerak. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Dalam 10 hari terakhir, baik Tiangong maupun tentara Mietian tidak mengambil tindakan. Alasan utamanya adalah kedua belah pihak saling menatap. Satu pihak memiliki beberapa tindakan, dan pihak lain akan segera bertindak. Oleh karena itu, tidak satu pun dari kedua lawan yang mengirim orang ke aura terlebih dahulu. Alasan utamanya adalah dewa dari kedua belah pihak belum tiba, dan ini bukan waktunya untuk bertindak. Jika satu pihak mulai bertindak, pihak lain pasti akan segera bertindak. Saat ini, tentara Mietian siap memulai operasinya. Karena, Tuhan mereka, hampir tiba. Untuk pertama kalinya, Luming benar-benar melihat kekuatan Tianjun. 5.000, 5.000. Tuhan, ini adalah angka yang mengerikan. Luming tidak menyangka ada 5.000 dewa di langit yang menghancurkan tentara. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Selain hal-hal lain, ada ribuan dewa di pihak pasukan penghancur surga di medan perang Qianqiu. Selain itu, masih ada beberapa tempat reruntuhan alam semesta yang sama pentingnya dengan medan perang 1000 tahun. Di setiap tempat, ada banyak orang kuat yang menjaga pasukan. Selain itu, ada beberapa stasiun, dan ada banyak orang kuat yang menjaga. Selain itu, 5.000 dewa adalah normal. Ini tidak semua angka. Seharusnya ada beberapa dewa yang belum datang, tapi kebanyakan dari mereka seharusnya datang. Namun, jumlah istana surga bahkan lebih menakjubkan. Ada 8.000 dewa. Ini mengejutkan Luming. Tahukah kamu, ada alam semesta gelap yang harus dipertahankan di Tiangong. Alam semesta yang gelap hampir menyebarkan setengah dari kekuatan istana surgawi. Dengan kata lain, setidaknya ada 8.000 dewa yang ditempatkan di alam semesta gelap. Kekuatan istana surgawi sungguh menakjubkan. Jika saja alam semesta gelap menahan setengah dari kekuatan istana surgawi, Tianjun tidak akan menjadi saingan istana surgawi. 8.000 dewa, 6.000 diantaranya dari Tianren dan 2.000 lainnya dari ras lain. Tianrenzu, yang dikenal sebagai keluarga terkuat di alam semesta, tidak bisa dikatakan. Kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Ada sekitar 300 dewa di suku Yaxian. Meskipun jumlah ini tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang Tianren, itu jauh lebih kuat daripada 9 balapan lainnya dari 10 balapan teratas. Dari segi kuantitas, itu benar-benar menghancurkan pasukan surga. Ayo pergi. Perintah Fei Huang. 5.000 dewa tentara Mietian segera terbang menuju Halo. Tentara Mietian pindah ke sini dan segera ditemukan oleh istana surgawi. Tentara pembasmi telah berangkat. Kita harus menunggu. Beberapa orang belum datang. Ayo pergi sekarang. Seorang penguasa istana surgawi. Ingat, ketika kamu memasuki dunia dalam Halo, kamu harus mendengarkan anak abadi. Tuan lain dari istana surgawi juga memerintahkan. Semua dewa mengangguk. Di antara mereka, hanya sedikit orang yang mengetahui identitas asli Ye Immortal. Orang-orang ini berdiri di belakangnya dengan wajah fanatisme. Kebanyakan dari mereka berada di level kaisar. Meskipun orang lain tidak mengetahui identitas asli Ye Immortal, mereka patuh ketika melihat begitu banyak karakter tingkat raja. Mengetahui bahwa identitas kamu yang abadi sama sekali tidak sederhana, mereka tidak akan menolak. Terlebih lagi, itu diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Ayo pergi. Kamu mulut ringan abadi, selalu dengan senyum percaya diri di wajahnya, langkah pertama keluar. Ye Qiuxian dan beberapa master surgawi lainnya mengikuti dari dekat. Lebih dari 8.000 dewa, perkasa, menuju Halo. Halo, besar dan tak terbatas, lebih dari 1 miliar kali lebih besar dari planet di alam semesta yang luas. Baik istana surga maupun pasukan surga yang memusnahkan memasuki lingkaran cahaya dari dua arah yang berbeda, seperti sebutir debu, terbang ke laut. Itu terlalu kecil. Semakin dekat dia dengan Halo, semakin dia merasakan kehebatan dari 8 Halo. Luming harus menghela nafas bahwa orang-orang yang mengatur susunan ini benar-benar tidak ada bandingannya dan tidak dapat ditebak. Segera mereka berada di aura, dan mereka tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada serangan dan tidak ada batasan. Namun, selama masa pemerintahan Kaisar Hong Huang, reaksi menjadi lebih intens. Area pusat lingkaran cahaya, gelap, seperti pusaran gelap, berputar tanpa henti.
Bagaimanapun, dengan penglihatan Luming, tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di balik kegelapan. Namun, orang-orang kuat di lingkungan aslinya hampir tidak dapat melihat bahwa ada benua dalam kegelapan. Adapun ciri-ciri khusus dari daratan, kami tidak dapat melihat dengan jelas. Ketika Luming dan Luming melewati lingkaran cahaya dan memasuki area tengah, daya tarik yang kuat tiba-tiba muncul di pusaran air yang gelap, yang menarik mereka masuk. Ketertarikan ini sangat kuat, tetapi Luming merasa jika dia berjuang keras, dia masih bisa membebaskan diri. Namun, Luming dan yang lainnya tidak berjuang. Mereka dimaksudkan untuk memasuki pusaran air yang gelap, jadi tidak perlu membuat keributan. Dengan daya tarik ini, mereka dengan cepat masuk ke pusaran air yang gelap dan menghilang. Begitu dia memasuki pusaran air yang gelap, Luming merasa dia diseret oleh suatu kekuatan dan terus bergerak maju. Setelah jarak yang jauh, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tiba-tiba, kegelapan menghilang. Di bawah Luming, sebuah daratan luas muncul. Luming jatuh dalam garis lurus. Dia menjalankan kekuatan tabu, menstabilkan tubuhnya dan berhenti di udara. Setelah sekilas, aku menemukan bahwa langit di sekitarnya penuh dengan manusia. Lebih dari 5.000 dewa yang menghancurkan pasukan surga ada di sini, dan mereka tidak berpisah. Tidak jauh di bawah mereka, ada hutan lebat, hutan yang luas dan tak terbatas tanpa ujung yang terlihat. Pohon yang sangat besar. Banyak orang terkagum-kagum. Pohon-pohon di hutan ini sangat besar. Setiap pohon dengan diameter lebih dari 100 meter dapat ditemukan di mana-mana. Tinggi, itu bahkan lebih menakutkan. Ini adalah hal yang sangat besar. Luming memiliki semacam akses ke istana roh. Yang paling mengejutkan Luming adalah tanah itu memberinya suasana yang akrab. Adalah seperti dua buah kacang polong, yang tua, besar, berat, besar, dan yang hampir sama dengan nafas Luming di tanah banjir dan kekeringan. Daratan di dalam cincin Hong Huang terbuat dari pecahan lengkap benua Hong Huang di era sebelumnya. Apakah benua ini juga merupakan pecahan dari benua Hong Huang, menjaganya tetap utuh? Hati Luming berubah. Sangat mungkin. Tubuh Raja Manusia dibagi dan disegel. Peristiwa ini terjadi sebelum tanah besar itu pecah. Seseorang mencegat sepotong kecil benua Hong Huang yang lengkap dan menyegelnya di medan perang 1000 musim gugur. Oleh karena itu, tetap utuh dan penuh vitalitas. Berbeda dengan sebidang tanah yang merupakan reruntuhan alam semesta, mereka telah lama kehilangan ciri-ciri tanah banjir dan kelaparan. 4652. Benua ini dalam kondisi baik dan penuh vitalitas. Aku tidak tahu apakah ada bahaya. Mari berkumpul dan bertindak bersama. Jangan bubar. Sebuah suara tebal terdengar. Itu adalah mulut dewa primitif yang sangat besar. Luming mengenali pria ini, yang bernama Singa. Dia adalah orang kuat yang berdiri di puncak dewa-dewa, tidak kurang dari kaisar tertinggi istana surgawi. 9 tingkat Tuhan bukanlah puncak Tuhan. Dari Senzu Yizong ke Senzu Jiuxiong, mereka menyempurnakan jembatan alam semesta, membuatnya semakin panjang dan memanjang menuju lautan alam semesta. Kepada Tuhan 9 berat, jembatan alam semesta untuk mencapai laut alam semesta, dan laut alam semesta melaluinya. Saat ini, kita dapat memahami asal-usul alam semesta. Begitu asal-usul alam semesta tercapai, ia akan memadatkan benih aslinya. Ya, itu benih asli. Hanya dengan memadatkan benih asli kita dapat dianggap sebagai puncak Tuhan. Raja-raja surgawi di istana surgawi adalah puncak dewa yang memadatkan benih asli. Tentu saja, benih asli dari puncak dewa tidak selemah Luming, dan kekuatan asal yang tersimpan sangat langka sehingga hanya satu gerakan yang dapat keluar. Keberadaan puncak Tuhan, benih asli mengandung lebih banyak kekuatan daripada Luming. Semakin banyak kekuatan asli yang terkandung, semakin kuat kekuatannya. Tentunya kekuatan juga terkait dengan kualitas kekuatan aslinya. Oleh karena itu juga merupakan puncak Tuhan, dan ada celah besar dalam kekuatan. Ketika kekuatan kohesif benih asal mencapai batasnya, benih asal akan berkecambah dan menumbuhkan akar asalnya, yaitu akar sumber. Pada saat ini, ia melangkah ke keadaan semula. Tentu saja, sangat sulit untuk berkecambah benih asli dan menumbuhkan akarnya. Bagaimanapun, puncak Senzu, yang memadatkan benih asli, sangat kuat. Itu jauh lebih kuat dari Senzu Jiuxiong. Begitu kekuatan aslinya keluar, Senzu Jiuxiong tak tertahankan dan akan mudah dibunuh. Bahkan di puncak Tuhan, Singa dianggap sebagai yang kuat tingkat atas, dan hanya berjarak satu langkah dari keadaan aslinya. Dia adalah salah satu pemimpin kerajaan dewa dari pasukan perusak. Saat Singa membuka mulutnya, kerumunan berkumpul dalam kelompok dan terbang ke satu arah. Melompat puluhan ribu mil jauhnya, tidak ada kelainan, tidak ada bahaya. Itu. Tiba-tiba, seseorang melihat ke kanan. Di arah itu, ada bintik hitam kecil, terbang menuju sisi ini dengan cepat.
Setelah beberapa tarikan napas, bintik hitam kecil itu menjadi jelas. Itu adalah makhluk hidup. Ini dari istana surgawi. Banyak orang menjadi pucat. Mengapa orang-orang dari Tiangong begitu dekat dengan kita ketika mereka memasuki benua ini dengan arah yang berbeda dari kita? Beberapa berseru, beberapa tidak percaya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan bertemu orang-orang di Tiangong secepat ini. Tidak disangka, baru saja masuk, bertemu dengan orang-orang istana surga. Orang-orang Tiangong, rupanya juga menemukan orang yang menghancurkan pasukan surga, berhenti tidak jauh. Kemudian, dua pemuda Tianren, dikelilingi oleh sekelompok orang kuat, maju ke depan. Kedua anak muda ini tentu saja abadi dan abadi. Itu Luming, tabu yang mengalahkanmu. Mata kamu yang abadi tertuju pada Luming. Dia tampaknya sangat peka terhadap kekuatan tabu. Ya, itu dia, tapi terakhir kali dia menang secara kebetulan. Lain kali, aku akan bisa menekannya. Kamu mencari jalan abadi, cahaya dingin embun mata. Kalah adalah kalah, tetapi tidak mudah baginya untuk mengalahkanmu. Seperti yang diharapkan, semua tabu adalah kejahatan, dan tidak ada yang bisa ditinggalkan. Kamu abadi berbicara dengan ketidakpedulian. Anak abadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang raja membungkuk untuk bertanya. Tentu saja, kami memiliki lebih dari 8.000 dewa di pihak kami, sementara hanya ada sekitar 5.000 dewa di pihak pemberontak. Kami memiliki keunggulan mutlak untuk mengalahkan para pemberontak dengan satu pukulan dan merebut daging raja manusia di tangan mereka. Terlebih lagi, 5.000 dewa ini hampir merupakan mayoritas dari para pemberontak. Jika mereka dapat dihancurkan dalam satu gerakan, para pemberontak tidak akan memiliki dewa, dan hanya beberapa dari mereka yang tersisa dengan sejumlah kecil asal. Tuhan berbicara dengan acuh tak acuh, dan suaranya terdengar di semua telinga istana surgawi. Bersiaplah, ayo pergi, basmi para pemberontak. Napas Raja Surga pecah, dan dia meledak lebih dulu. Membunuh. Bunuh semua pemberontak. Di sisi Tiangong, ada lebih dari 6.000 dewa Tianren dan lebih dari 2.000 dewa dari berbagai negara, bergegas ke Luming dan lainnya. Hanya orang Yaxian yang tidak melawan. Lebih dari 8.000 dewa bergandengan tangan. Langit dan bumi bergetar hebat. Kekuatan mengerikan membentuk tekanan. Di bumi di bawah, pohon-pohon besar terus-menerus dipatahkan dan berubah menjadi bubuk. Suara pembunuhan bergemuruh di langit, dan lebih dari 8.000 sinar matahari menyinari pasukan pembasmi. Kekosongan itu hancur dalam sekejap, membentuk lubang hitam besar, dan pemandangannya mengerikan. Pertahanan penuh. Pria yang membunuh tentara surga mengubah wajahnya. Beberapa dewa top meraung. Mereka hanya memiliki sekitar 5.000 dewa, dan jumlahnya lebih dari 3.000 lebih sedikit dari sisi lain. Jika mereka bertarung bersama, mereka pasti akan kalah dan dibantai. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan semua orang dan membuat pertahanan penuh kita dapat memblokir serangan pihak lain. Di sisi tentara Mietian, dalam kelompok 3 atau 5, mereka semua berkumpul untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan keterampilan pertahanan rahasia. Di Istana Surga, sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar, membentuk lapisan pertahanan. Ada perisai besar, cangkang kura-kura seperti cahaya dan bayangan, tembok dewa besar di satu sisi, dan prasasti logam besar di satu sisi. Luming juga pecah dengan seluruh kekuatannya, dan menempatkan rahasia pertahanan dari 3.000 seni rahasia kuno ke dalam permainan penuh. Pertahanan hebat, perisai besar. Semua jenis rahasia pertahanan dan harta karun penuh dengan kehampaan. Ledakan. Pada saat berikutnya, serangan dan pengeboman di pihak pasukan Tiangong pecah menjadi raungan yang mengguncang bumi untuk pertahanan pihak yang menghancurkan langit. Semua jenis rahasia pertahanan dan harta bergetar hebat. Lagi pula, jumlah lawan lebih dari 3.000, dan kekuatan serangannya terlalu kuat. Jika terjadi konfrontasi langsung, gelombang ini saja akan membuat banyak orang jatuh. Namun, mereka tidak mencari pelayanan yang berjasa, tetapi tidak mencari kesalahan. Mereka hanya bertahan dengan segenap kekuatan mereka dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk mencegah serangan dari Istana Surgawi. Meskipun semua jenis seni rahasia dan harta karun bergetar hebat, mereka akhirnya dipertahankan. Terus serang dan jangan biarkan mereka istirahat. Seorang pria kuat meraung. Membunuh. Lebih dari 8.000 dewa di Istana Surgawi meraung dan meluncurkan gelombang serangan kedua. Kembali, mundur, bertahan, mundur. Beberapa orang kuat di langit yang menghancurkan tentara meraung. Kerumunan terus berkumpul bersama untuk bertahan, lalu perlahan mundur. Ledakan. Itu juga raungan sengit,
momentum yang mengerikan, menyapu tanah, ratusan ribu mil di sekitarnya, hancur total, tidak ada rumput. 4653. Namun, benua ini sulit dibayangkan. Gelombang susulan yang ditimbulkan oleh begitu banyak serangan dewa yang kuat hanya menghancurkan satu lapisan permukaan bumi, menghancurkan vegetasi di permukaan, dan tidak menembus atau membelah daratan. Jika kita menempatkannya di alam semesta yang luas, kita mungkin dapat menghancurkan satu demi satu bintang. Kita bisa melihat betapa kuatnya benua ini. Gelombang serangan kedua juga diblokir. Dengan bantuan gelombang serangan ini, pasukan Mietian dengan cepat mundur. Terus serang, jangan biarkan mereka pergi. Orang-orang di Istana Surga meraung dengan sekuat tenaga untuk melancarkan serangan. Tetapi di sisi pasukan pemusnahan surga, orang-orang Tiamong tidak dapat menerobos untuk sementara waktu. Setelah 7 atau 8 gelombang serangan, mereka gagal mematahkan pertahanan tentara Mietian. Kebencian. Banyak ahli di Tiamong meraung dan merasa pasukan Mietian menyusup seperti kura-kura, jadi tidak mudah untuk memulai. Selama mereka merobek pertahanan pasukan surgawi dan memaksa mereka untuk bertarung secara langsung, mereka dapat dengan mudah mengalahkan pasukan surgawi. Lawan langsung, dan istana surgawi memiliki keunggulan absolut. Sekarang masalah yang paling merepotkan adalah bagaimana mengobrak-abrik pertahanan tentara surga. Tidak jauh dari sana, Kamu Keabadian dan Yakyuxian berdiri diam dalam kehampaan, dan tidak mengambil tindakan apapun. Yaxianzu, kenapa kamu tidak bertarung? Ayo hancurkan pertahanan tentara Mietian. Mata Yakyuxian menatap orang-orang Yaxian, mulut dingin, dengan nada perintah. Aku, seorang Xianzu, selalu menyingkir. Kami tidak akan terlibat dalam urusan istana surgawimu dan penghancuran pasukan surgawi. Seorang pemuda dari suku Yaxian tersenyum. Pemuda yang tampaknya berusia 20-an ini sangat tampan dan memiliki temperamen yang tiada taraf. Dia adalah pria yang bisa memikat ribuan gadis. Apa yang tidak terlibat, alam semesta berada di bawah yurisdiksi istana surgawi kita. Apapun ras kamu, kamu harus mematuhi perintah istana surgawi, termasuk kamu orang-orang abadi. Sekarang aku memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu. Yakyuxian minum dan menatap pemuda Yaxian dengan dingin. Haha. Pemuda Yaxian tersenyum, dengan sentuhan penghinaan di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan? Mata Yakyuxian dingin. Apa yang kamu katakan itu konyol, jadi aku tertawa. Naif bagimu untuk memesan ras lain agar serupa, dan kamu ingin memberiku arahan kepada orang Yaxian. Cibiran dan ironi pemuda Yaxian. Bold, kamu Yaxianzu, apakah kamu akan memberontak? Aku ingin melihat berapa banyak hati yang kamu miliki. Yakyuxian minum dengan dingin, melangkah keluar satu langkah, tubuhnya seperti kilatan petir, bergegas menuju pemuda berkebangsaan Yaxian. Setelah pemuda Yaxian, seorang pria parubaya yang kuat melangkah maju dan ingin bergerak, tetapi dihentikan oleh pemuda itu. Berikan padaku. Dikatakan bahwa Yakyuxian mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan surga yang sempurna itu. Pria muda itu terkekeh, matanya bersinar dengan harapan. Saat berikutnya, Yakyuxian menyerang, kekuatan surga yang sempurna pecah, telapak tangan ke arah pemuda Yaxian meledak. Pemuda berkebangsaan Yaxian tidak mengelak, tapi juga melesat keluar untuk menemui Yakyuxian. Di luar kemampuanku. Hati Yakyuxian terasa dingin. Dia telah melihat bahwa pemuda berkebangsaan Yaxian juga merupakan dewa berlipat 6, sama seperti dia. Bukannya dia terlalu sombong dan sombong, tapi dia terlalu kuat. Di alam semesta, tidak ada yang bisa bersaing dengannya di level yang sama kecuali Luming. Tentu saja, kecuali kamu abadi, spesial ini. Naif jika pemuda berkebangsaan Yaxian ingin menghadapi serangannya. Ledakan. Telapak tangan kedua orang itu bertabrakan, dan raungan dahsyat pecah. Wajah Yakyuxian berubah. Begitu dia bertarung, dia merasa bahwa kekuatan surga yang sempurna bertemu dengan musuh yang kuat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan pihak lain dalam sekejap. Sebaliknya, dia merasa bahwa di tangan pemuda Yaxian, ada kekuatan mengerikan yang datang ke arahnya, yang membuat Yakyuxian mundur lebih dari 10 langkah. Di sisi lain, pemuda berkebangsaan Yaxian yang bentuk tubuhnya juga terbelakang akan mundur lebih dari 10 langkah. Langkah ini, dua orang berbagi sama. Hahaha, kekuatan surga yang sempurna sangat kuat. Aku benar-benar mempelajarinya hari ini. Pemuda Yaxian tertawa, matanya mekar, menunjukkan rasa perang yang kuat. Tapi kamu Kyuxian, tapi di dalam hatinya, sulit untuk tenang. Dia benar-benar diblokir. Meskipun dia baru saja menggunakan 80% dari kekuatannya, siapa yang bisa memastikan bahwa pemuda berkebangsaan Yaxian menggunakan kekuatan penuh mereka? Mungkin, pihak lain tidak menggunakan kekuatan penuh mereka.
Di alam semesta yang luas, selain Tabu Luming, ada orang yang bisa bersaing dengannya, yang membuat Ye Qiuxian sangat sulit. Aku tidak percaya. Dia pasti sudah melakukan yang terbaik sekarang. Kekuatan surga yang sempurna tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa bersaing denganku di level yang sama kecuali Luming. Ye Qiuxian meraung di dalam hatinya, dan dia akan melakukannya lagi. Cukup, tolong. Pada saat ini, kamu yang abadi minum, dan kamu Qiuxian berhenti tiba-tiba. Anak abadi, izinkan aku memberi pelajaran kepada orang-orang Yaxian ini. Orang-orang ini semakin memberontak. Kamu mencari negeri Domeng. Tidak, aku punya pendapat sendiri. Keluar. Kamu abadi, wajahnya sedikit dingin. Ye Qiuxian tidak berani melanggar perintah Ye Immortal, tetapi dia hanya bisa mundur dengan patuh, tetapi hatinya sangat tidak rela. Aku tidak menyangka ada jenius lain yang keluar untuk mengendalikan kekuatan Yaxian. Ini benar-benar memuaskan. Kamu tersenyum abadi. Puan muda abadi, sama-sama. Aku beruntung bisa mengendalikan kekuatan Yaxian. Jawaban senyum pemuda Yaxian, untuk kamu yang abadi, dia tidak berani mengabaikannya. Meskipun dia tidak mengetahui identitas asli Ye Immortal, dia dapat melihat bahwa Ye Qiuxian, serta Raja Surgawi dari keluarga Tianren, menghormati Ye Immortal. Itu benar-benar luar biasa. Hari ini, kita bisa menembus pertahanan tentara Mietian tanpa bantuan orang Yaxian. Kamu abadi berkata, dan melihat ke medan perang lagi. Ye Qiuxian dalam keadaan tidak percaya. Aku tidak tahu apakah itu ilusi. Dia merasa bahwa kalian yang abadi memiliki rasa takut pada orang Yaxian. Ya itu. Namun, orang-orang abadi dalam sejarah itu luar biasa. Meskipun Yaxian selalu menduduki peringkat pertama di antara 10 kelompok etnis teratas, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya 10 ras teratas. Di mata surga dan manusia, semut moloh yang bisa disembelih kapan saja. Orang terkuat dalam sejarah klan Tianren takut pada orang Yaxian. Jika bukan karena mata hijau, kamu Qiuxian tidak akan bisa dipercaya. Pada saat yang sama, dia juga memahami satu hal di dalam hatinya, yaitu orang Yaxian tidak sederhana, sangat sederhana. Dia biasa melihat ke bawah pada abu. Tampaknya kita akan melakukan sesuatu, Ye Qiuxian. Kita harus siap untuk mendesak lengan kiri Raja Manusia kapan saja. Kita harus menggunakan kekuatan tubuh Raja Manusia untuk merobek pertahanan tentara surga. Kamu abadi membuka mulutnya dan berkata, tubuhnya telah keluar. Dalam proses bergegas keluar, dia telah mengeluarkan kaki kiri Raja Manusia dan diintegrasikan ke dalam kaki kirinya. Ketika dia muncul di medan perang, kekuatan kaki kiri Raja telah diilhami olehnya. Ledakan. Yang abadi melangkah keluar dengan satu kaki, dan kaki raksasa yang mengejutkan langit muncul dan melangkah turun menuju pasukan penghancur surga. Kekuatannya sangat mengerikan. 4654. Tidak, itu kekuatan tubuh Raja Manusia. Aku akan menghentikannya. Dewa primitif, Si meraung. Dia juga mengendalikan kaki kanan Raja, jadi dia merasakannya segera setelah kamu bergerak. Tanpa ragu, Si juga mengintegrasikan kekuatan kaki kanan Raja, kepala ke bawah, kaki ke atas, dan dorong ke atas, menginspirasi kekuatan kaki kanan Raja. Ada juga kaki raksasa yang muncul dan meledak ke atas, bertabrakan dengan serangan abadiah. Ledakan. Raungan yang mengguncang bumi terdengar, seolah-olah dua orang kuat dari keadaan semula sedang bertarung, dan kemudian dua kaki raksasa runtuh pada saat bersamaan. Salah satu dari Si dan Ye Immortal melayang ke atas dan yang lainnya jatuh. Langkah ini dibagi rata. Pada saat berikutnya, kamu yang abadi mendesak kekuatan kaki kiri Wang Renwang untuk melancarkan serangan, dan Si juga menyerang. Dengan kekuatannya yang abadi, untuk merangsang kaki kiri seorang pria, dia hanya bisa bersikeras untuk bernafas lebih lama, jadi dia harus membuat keputusan cepat. Kecepatan dua orang, sangat luar biasa, satu nafas lagi, cukup untuk dua orang bertarung lebih banyak gerakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam waktu bernapas, kedua belah pihak bertarung 7 atau 8 gerakan berturut-turut, semuanya sama. Tampaknya kedua pria itu menginspirasi tubuh fisik Raja Manusia. Mereka tampaknya memiliki kekuatan tempur yang hampir sama, dan keduanya dapat mencapai level aslinya. Sepertinya mereka tidak ada hubungannya dengan budidaya orang. Di tengah kerumunan, Luming mengamati dengan cermat. Kultivasi, Si, adalah 8 kali lipat Tuhan, yang jelas lebih tinggi dari sisi lain, tetapi kedua pria itu terikat. Selain itu, kekuatan tempur yang dimainkan dapat mencapai level aslinya, yang mirip dengan kekuatan yang diminta Luming untuk dimainkan oleh Renwang. Tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi sendiri. Ini mungkin karena kekuatan yang terkandung dalam tubuh Raja Manusia terlalu mengerikan, dan kekuatannya terlalu rendah, yang hanya dapat digunakan sebagai titik pemicu untuk merangsang sebagian dari kekuatan tubuh Raja.
Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, selama mereka merangsang tubuh fisik Raja Manusia dan mengeluarkan kekuatan, mereka dapat mencapai asalnya. Setelah 7 atau 8 gerakan, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun, kekuatan mereka sendiri hampir habis dan harus berhenti. Yah, abadi, mundur dengan cepat. Dan, Si, juga jatuh di antara para pembasmi. Yakyuxian, kamu melakukannya. Dewa abadi memerintahkan, lalu mengeluarkan beberapa dewa dan untuk ditelan, mulai memulihkan kekuatan. Berikan padaku. Yakyuxian melangkah keluar, dan lengan kiri priawang itu menyatu dengan lengan kirinya. Pecahkan untukku. Yakyuxian banyak minum dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan lengan kiri raja pecah, dan tinju besar datang ke arah pembasmi. Tidak, itu kekuatan tubuh raja lagi. Si, merasakan raungan. Aku ingin melakukannya, aku ingin melakukannya. Hati Luming berputar, dan dia juga sedikit cemas. Dia tidak bisa memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Dia mengendalikan rahasia lengan kanan raja. Tidak ada yang tahu tentang itu, dan dia tidak ingin mengungkapkannya. Begitu hal yang begitu berharga terungkap, dia tidak bisa menyimpannya dengan kultivasinya. Bahkan jika dia bisa menyimpannya, dia akan diawasi oleh orang-orang di Tiangong. Harus ada pengejaran tanpa akhir di belakang. Istana Surgawi pasti akan mengambil lengan kanan Wang darinya dengan segala cara. Niat awalnya adalah untuk mendapatkan belalai tubuh Raja Manusia, dan bahkan bagian lain dari tubuh Raja Manusia, sehingga membentuk tubuh Raja Manusia yang utuh. Saat Luming ragu-ragu, serangan Yakyuxian telah jatuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan yang mengguncang bumi terdengar, dan Yakyuxian mengilhami lengan kiri Raja Manusia untuk meledakkan kekuatan wilayah aslinya. Itu terlalu kuat, dan banyak pertahanan yang dibuat oleh pasukan pembasmi diledakkan satu demi satu. Dalam sekejap, lebih dari 200 pertahanan dikalahkan. Banyak dewa yang mempertahankan posisi itu gemetar hebat, wajah mereka pucat, dan sudut mulut mereka berlumuran darah. Untungnya, mereka menghalangi. Tetapi banyak orang merasa sangat berat. Kekuatan serangan dari level aslinya terlalu kuat. Itu akan merusak keseimbangan. Jika kamu terus menyerang, kamu mungkin akan merobek pertahanan mereka. Namun, orang kuat dari Tiangong berkerumun, dan pertahanan mereka akan benar-benar tercabik-cabik, dan kemudian akan terjadi perkelahian. Begitu terjadi perkelahian, akan ada banyak kesialan di pihak tentara Mietian. Pecahkan untukku. Yakyuxian mengaum dan ingin bertarung lagi. Dia hanya dapat mendukung satu nafas lagi tanpa penundaan. Dia harus bekerja keras dan merobek pertahanan melawan tentara langit. Itu datang. Cobalah yang terbaik untuk memblokirnya. Lakukan. Ada seseorang berteriak dari langit menghancurkan tentara. Ledakan. Yakyuxian pukulan lain, kekuatannya luar biasa. Sua. Saat ini, Luming bangkit dari langit dan bergabung ke lengan kanan Raja Manusia. Dia memutuskan untuk pergi setelah semua. Saat ini, tidak ada jalan keluar. Lebih baik mengekspos musuh daripada mencabik-cabiknya. Begitu pertahanan dihancurkan, pembasmi akan menjadi lebih atau kurang berbahaya. Demikian pula, Luming juga dalam bahaya. Orang-orang di Tiangong pasti akan mengincarnya terlebih dahulu. Di hadapan begitu banyak ahli, meski dia kuat, dia akan mati. Kekuatan lengan kanan Raja Manusia distimulasi. Luming mengepalkan tangan, dan kepalan besar yang sama terbentuk. Bersama dengan tinju Yakyuxian, raungan yang mengejutkan pecah, dan keduanya mundur pada saat bersamaan. Diblokir. Pada saat yang sama, beberapa orang bingung. Mereka tidak menyangka masih ada orang yang bisa menghentikan Yakyuxian dan menghancurkan pasukan surga. Bukankah hanya ada tubuh Raja Manusia? Luming, kamu memiliki daging raja. Pada titik ini, Yakyuxian mengaum, lalu terus menyerang. Dua orang lagi kan bergerak, tetap tidak menang atau kalah. Namun, yang lain terkejut. Tampaknya Luming benar-benar menguasai daging Raja Manusia. Secara khusus, Tang Junmochang dan lainnya yang akrab dengan Luming bahkan lebih kagum satu sama lain. Mereka sudah akrab dengan Luming. Sepanjang jalan, mereka telah mengetahui semua rahasia Luming. Sekarang mereka menemukan bahwa mereka sangat salah. Tubuh Luming, tersembunyi tidak tahu berapa banyak rahasia, tersembunyi tidak tahu berapa banyak kartu. Itu tangan kanan Raja, dan semua anggota tubuh Raja telah muncul. Namun, di mana kepala Raja? Kamu abadi berbisik. Dia menilai bahwa kepala Raja Manusia tidak boleh berada di tentara Mietian. Bukan pada pasukan pembasmi, tapi di mana? Kamu abadi melirik orang Yaxian, yang adalah seorang pemuda dari orang Yaxian, sambil tersenyum. Ledakan, ledakan. Luming dan kamu Kyuxian sangat cepat. Saat ini, mereka telah bertarung 5 atau 6 gerakan,
dan waktu telah berlalu dan satu napas lagi telah berlalu. Tidak, aku lelah. Kembali. Ye Qiuxian terkejut dan dengan cepat mundur dengan sisa kekuatannya. Aku punya satu tembakan lagi. Bunuh. Lu Ming banyak minum, lalu dia mengepalkan tangan dan bergegas ke Ye Qiuxian. Tadi kamu Qiuxian menembak lebih dulu, lalu Lu Ming mengepalkan tangan, jadi Lu Ming masih memiliki kekuatan untuk menyerang. Kekuatan tinju yang mengerikan, menuju Ye Qiuxian, biarkan pupil Ye Qiuxian menyusut tajam. Namun, di sekitar Ye Qiuxian, ada semua yang kuat di Tiangong. Sekaligus, 5 orang kuat setingkat Kaisar Tianjun bergandengan tangan untuk melawan pukulan Lu Ming. 4655. 5 orang kuat tingkat Raja Surgawi muncul di depan Ye Qiuxian, dan bersama-sama memainkan rahasia pertahanan untuk memblokir serangan Lu Ming. Ledakan. Saat gempa besar terjadi, energi dahsyat menyapu segala arah. Keterampilan rahasia pertahanan yang dimainkan oleh 5 Raja Surga dikalahkan secara langsung, dan kekuatan yang dahsyat membombardir ke-5 Raja Surga. Tubuh 5 Raja Surga bergetar hebat, tubuh mereka tiba-tiba mundur, dan mereka memuntahkan darah. 3 dari mereka mengalami luka tembak dan berdarah. Selain itu, 2 di antaranya sedikit lebih lemah dan bahkan lebih buruk. Mereka terbang langsung ke hutan di kejauhan, menghancurkan selusin pohon besar dan menghancurkannya ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Mereka berbaring di lubang, pucat dan sulit digerakkan. Meskipun 5 Raja Surga tidak mati, mereka semua hancur. Perbedaan antara kekuatan bertarung dewa dan keadaan aslinya tidak sedikit. Sayang sekali. Lu Ming menghela nafas. Setelah gerakan ini, kekuatan tubuhnya habis dan dia tidak bisa terus menyerang. Jika kamu mengambil langkah lain, kamu pasti dapat membunuh beberapa kaisar. Dengan bantuan pukulan tadi, Lu Ming terbang ke kerumunan tentara Tianjun dan dilindungi. Tungkai daging raja muncul. Di mana kepala raja? Kamu abadi berbisik. Saat itu, wajah kamu yang abadi tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, kaki kirinya bergetar menjauh dari langit. Tinggalkan untukku. Kamu minuman abadi dan meraih tangannya di udara. Dia memiliki daya tarik yang kuat. Dia ingin menangkap kaki kiri raja, tetapi tidak berhasil sama sekali. Sedikit kejutan di kaki kirinya menembus kekuatan abadi Ye dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi pada Lu Ming, kamu Qiuxian dan Si, dan mereka semua terbang keluar. Lu Ming mengerahkan kekuatan tabu untuk menghentikannya, tetapi tidak ada gunanya. Si dan Ye Qiuxian adalah sama. Bahkan jika orang-orang kuat di sekitar mereka ingin membantu dan menghentikan mereka, mereka tidak berguna. Mereka yang berada di puncak Tuhan dikejutkan oleh tubuh Raja Manusia dan batuk darah dan langsung mundur. Semua anggota tubuh Raja terbang ke langit, memancarkan cahaya yang indah. Segel untukku. Tiba-tiba, raungan menyebar ke seluruh aula. Mata orang-orang, mau tidak mau melihat ke arah orang-orang Yaxian. Saat ini, lebih dari 300 dewa Yaxian membentuk barisan, memainkan semua jenis cahaya dan menekan kepala batu. Kepala batu ini terbang dari pemuda berkebangsaan Yaxian. Kepala manusia raja. Semua orang terkejut. Ternyata kepala daging raja manusia ada pada orang Yaxian. Lu Ming, kamu keabadian dan yang lainnya tidak bisa tidak mengatakan kalimat seperti itu. Pada saat yang sama, orang dikejutkan oleh kekuatan Yaxian. Hanya 300 dewa yang datang ke Yaxian. Sebelum itu, 300 dewa tidak mengungkapkan nafas mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan metode untuk menyembunyikan nafas. Mereka menyembunyikannya dengan baik, dan bahkan keberadaan puncak dewa tidak dapat dilihat. Pada saat ini, untuk memblokir kepala raja, orang-orang Yaxian keluar dengan sekuat tenaga dan mengungkapkan pencapaian mereka. Tuhan lebih dari 6. 300 dewa dari suku Yaxian sebenarnya lebih dari 6 tingkat dewa, dan tingkat kultivasi terendah adalah tingkat ke-6 dewa. Ini mengejutkan sebagian besar orang di tempat kejadian. Tidak mengherankan jika ada 300 dewa, tetapi semuanya lebih dari 6 dewa, yang mengerikan. Ini menunjukkan bahwa dewa orang Yaxian lebih kuat dari yang diperkirakan, tetapi hanya beberapa dari mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Orang Yaxian memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Khususnya, mereka yang menghancurkan bala tentara surga bahkan lebih jelek lagi. Untungnya, orang Yaxian belum bisa menyerang mereka. Jika mereka membantu istana surga untuk menyerang mereka, mereka akan dikalahkan. Semua orang di tempat kejadian, hanya wajah Ye Immortal yang tenang, yang sepertinya tidak terduga. Namun, itu tidak membantu bahwa 300 dewa dari klan Yaxian bergandengan tangan untuk menekan kepala Raja Manusia. Sedikit kejutan di kepala Raja Manusia menerobos halangan 300 dewa dari keluarga Yaxian, membuat 300 dewa pucat dan tubuh mereka tidak dapat mundur. Dan kepala Raja Manusia telah terbang tinggi.
Anggota tubuh dan kepala Raja Manusia, semuanya di langit, tampaknya memiliki resonansi tertentu dan memancarkan cahaya yang indah. Pada saat berikutnya, anggota badan dan kepala Raja Manusia terbang ke arah utara bersama-sama. Kecepatannya luar biasa, dan menghilang dalam sekejap. Orang-orang tercengang, meski itu abadi, yang jelas tidak mengharapkan adegan ini. Ada apa, Box? Apa yang terjadi? Kenapa Raja Manusia terbang tiba-tiba? Pengetahuan spiritual Luming mengembun di cincin Hong Huang dan bertanya tentang kotak perunggu. Namun, kotak perunggu itu tidak menjawab. Tidak peduli apa yang diminta Luming, kotak perunggu itu tidak menjawab. Itu tampak seperti berpura-pura mati. Kamu yang abadi, kamu Qiuxian, Si, dan pemuda berkebangsaan Yaxian juga bertanya tentang kotak perunggu itu, tetapi kotak perunggu itu tidak menjawab. Ayo kejar. Pemuda berkebangsaan Yaxian banyak minum dan terbang ke utara bersama Tuan Yaxian. Anak abadi, apa yang harus kita lakukan? Suatu hari, lelaki kuat umat manusia bertanya kepada anak yang abadi. Aneh saat ini. Bahkan jika kita mengejar, kita mungkin tidak dapat mengejar. Biarkan orang Yaxian memimpin. Kamu dapat terus melawan dan membunuh para pemberontak. Yah, perintah abadi. Membunuh. Tuan Tiamong terus menyerang, lebih dari 8.000 serangan dewa, ke pembasmi. Jumlahnya terlalu banyak. Meskipun Luming pernah memukul 5 orang kuat di tingkat kaisar, itu berdampak kecil pada keseluruhan situasi. Di pihak pembasmi, mereka hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tolong. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari kejauhan. Banyak orang melihat ke sana. Di sana, ada 2 orang kuat di tingkat Tianjun. Mereka adalah 2 orang yang dipukuli habis-habisan oleh Luming. Kedua orang ini terbaring di tanah, tidak bisa bergerak, dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan luka mereka. Entah kapan, tak jauh dari keduanya, seekor harimau besar muncul. Harimau itu, dengan 2 taring panjang, menatap dengan rakus pada 2 raja surga. Mengaum. Harimau itu meraung dan bergegas ke kedua kaisar. Dia membuka mulutnya untuk menelan mereka. Kedua raja surga sangat ketakutan, dan semua kekuatan yang tersisa meledak, nyaris tidak menghentikan serangan harimau yang ganas, dan berteriak ngeri pada saat yang bersamaan. Binatang jahat, cari kematian. Kongres Rakyat Tianren orang minum, dan puluhan orang kuat berkebangsaan Tianren bergerak menuju harimau. Tusinan sinar cahaya terbang ke arah harimau, membombardir harimau dan meluncurkannya. Namun, harimau itu tidak mati, hanya beberapa luka lagi di tubuhnya, dan keluar darah terus-menerus. 4656. Mengaum. Harimau itu terluka dan tampak sangat marah, menatap langit dan manusia, meraung, matanya penuh dengan pembunuhan. Seorang yang kasar, tidak berani menerima, bunuh. Tusinan ahli klan Tianren melancarkan serangan lagi dan terbang ke harimau lagi. Kali ini harimau belajar untuk patuh, berbalik dan berjalan, melintasi hutan secara membujur, dengan kecepatan yang luar biasa, dan menghilang di kedalaman hutan dalam sekejap mata. Binatang itu melarikan diri dengan cepat. Tianren itu bersenandung dingin, dan terus menyerang tentara Mietian. Namun, sebelum 2 gerakan diluncurkan, raungan terdengar dari dalam hutan. Raungan ini, bumi berguncang, melalui batu emas yang terbelah, langsung menembus awan, seolah ingin merobek langit. Dan beberapa dari mereka pecah, dan beberapa dari mereka bergetar. Ledakan. Pada saat berikutnya, tanah bergetar hebat, datang dari kedalaman hutan, seperti raksasa lainnya, datang ke arah sini. Segera, menjadi jelas bagi publik bahwa itu memang raksasa. Seekor harimau ganas, tingginya lebih dari 1000 meter, dengan 2 taring di mulutnya, lebih tajam dari pedang. Di tempat lain, kayu kuno besar itu, terus-menerus pecah berkeping-keping. Di belakangnya juga terdapat 2 ekor harimau yang berukuran jauh lebih kecil. Salah satu dari mereka memiliki luka di tubuhnya, yang sebelumnya dipukuli oleh orang-orang Tianren. Mengaum. Di depan harimau besar itu mengaum, gelombang suara yang mengerikan, biarkan wajah banyak orang berubah drastis, tubuh tak henti-hentinya mundur. Mata harimau itu merah karena darah, mengungkapkan peluang pembunuhan yang kuat. Matanya menyapu orang-orang di kedua sisi Tianjun dan Tiangong, lalu melompat ke sisi lain istana surga. Dengan lambaian cakarnya, beberapa tenda cakar yang sangat tajam merobek kehampaan dan meraih istana surga. Blokir. Orang-orang di kuil surga terkejut. Momentum harimau itu begitu mengerikan hingga jauh melampaui alam Tuhan. Tampaknya itu menghadap sumber. Orang-orang di istana surga tidak peduli untuk terus menyerang tentara Tianjun. Mereka mengalihkan semua serangan mereka ke harimau ganas itu. Lebih dari 8.000 dewa menyerang bersama. Kekuatannya tidak terbayangkan. Tidak peduli seberapa kuat harimau itu, ia tidak dapat bersaing dengan lebih dari 8.000 dewa.
Tenda cakar yang direbutnya dikalahkan. Banyak sisa serangan jatuh pada harimau. Boom dan boom. Serangkaian raungan terdengar, dan tubuh besar harimau itu meledak, menggelinding ratusan ribu meter di tanah dan merobohkan banyak pohon besar. Tapi, harimau ini tidak apa-apa. Tidak ada luka di tubuhnya. Setelah berguling agak jauh, dia berjuang untuk bangun, menggelengkan kepalanya, dan kemudian meraung marah. Mesin pembunuh itu lebih kuat dari sebelumnya. Mengaum. Harimau ganas itu mengaum dan bergegas ke istana surgawi lagi. Kedua cakar itu melambai terus-menerus. Pada saat yang sama, kolom cahaya besar dikeluarkan dari mulut. Kekuatannya sangat menakutkan. Mari lakukan bersama. Seorang raja surgawi meraung, dan lebih dari 8.000 ahli dari Tiangong menyerang bersama, memblokir serangan harimau, dan menerbangkan harimau. Tapi harimau itu masih baik-baik saja, menggelengkan kepalanya untuk berdiri, tidak ada luka di tubuhnya. Bahkan mereka yang kuat di level kaisar tidak bisa meninggalkan luka pada mereka. Keadaan asli, harimau, harus menjadi keberadaan dari keadaan asli. Seseorang berteriak. Bahkan jika itu adalah keadaan aslinya, tidak mungkin tidak ada apa-apa di bawah serangan begitu banyak dewa. Orang lain berteriak. Banyak orang terlihat jelek. Ya, ada lebih dari 8.000 dewa. Di antara mereka, tidak sedikit dari mereka yang memiliki dewa lebih dari 7, bahkan tidak sedikit dari mereka yang berada di puncak para dewa. Begitu banyak orang kuat pasti bisa membunuh dewa hidup dan mati. Namun, harimau ganas ini, tetapi dengan keras kepala bertahan, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Spesies peninggalan Hong Huang, yang tersisa dari tanah banjir dan kelaparan di masa lalu, memiliki tubuh yang sangat kuat dan pertahanan yang luar biasa. Mereka tidak dapat dipatahkan olehmu. Suara Yah cincin abadi. Banjir dan kelaparan tertinggal. Semua orang terkejut. Apakah harimau ini masih hidup dari zaman dulu sampai sekarang? Untuk keberadaan keadaan aslinya, Zhou Yuan sama dengan alam semesta. Jika alam semesta tidak mati, ia tidak akan mati. Bahkan jika kita hidup dari zaman dulu hingga sekarang, itu adalah hal yang wajar. Ayo kembali. Kesempatan seperti itu tidak akan dilewatkan oleh pembasmi. Sekarang orang-orang di Tiangong tidak punya waktu untuk merawat mereka. Ini adalah kesempatan bagus untuk pergi. Lebih dari 5.000 orang tentara pemusnah berkumpul dan mundur ke belakang. Bahkan jika orang Tiangong ingin mengejar, mereka tidak dapat melakukannya. Harimau ganas membunuh mereka lagi. Orang-orang di istana surga hanya bisa berkonsentrasi pada harimau ganas itu. Kekuatan serangan harimau hampir sama dengan asal umumnya, tetapi pertahanannya terlalu kuat, kulitnya kasar dan dagingnya tebal, dan tulangnya tidak yakin seberapa kerasnya. Begitu banyak serangan menimpanya, dan mereka tidak bisa mematahkan pertahanan. Akhirnya tak berdaya, kamu yang abadi juga memerintahkan untuk mundur. Lebih dari 8.000 dewa istana surgawi, menyerang dan mundur, menghilang di daerah ini dalam sekejap. Setelah pembasmi meninggalkan pandangan Tiangong, mereka mempercepat kecepatan mereka, terbang ke barat terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke utara setelah terbang cukup jauh. Lagi pula, Raja Manusia terbang ke utara. Mereka berspekulasi bahwa bagian belalai dari daging raja mungkin berada di utara, dan anggota badan serta kepala Raja Manusia terbang ke utara hanya setelah merasakan belalai tubuhnya. Hanya ketika kita pergi ke utara kita dapat menemukan tubuh Raja Manusia. Namun, alih-alih terbang tinggi, mereka mendarat di hutan dan berjalan cepat melewati hutan. Kemunculan harimau barusan mengingatkan mereka bahwa benua ini kemungkinan besar adalah spesies yang tersisa dari zaman lalu. Tanah yang luas dan terpencil di zaman terakhir itu misterius bagi semua orang. Makhluk hidup pada saat itu tidak tahu seberapa kuat mereka. Namun, dari harimau, kita bisa melihat bahwa wilayah aslinya pasti ada. Beraninya mereka ceroboh. Terbang di ketinggian, mudah untuk diamati. Jika ada sedikit yang tersisa dari tempat asalnya, mereka mungkin musnah. Tapi meski mereka berjalan melewati hutan, mereka segera diserang. Beberapa ular sanca ular piton raksasa, semuanya berwarna hijau, masing-masing panjangnya beberapa ratus meter dan berdiameter lebih dari 10 meter, melilit beberapa pohon besar dan membunuh luming dan lainnya. Untungnya, ular sanca ular piton ini tidak terlalu kuat, hanya penampilan Dewa 89 yang berat, kekuatan serangannya tidak tinggi. Namun, pertahanannya sangat kuat sehingga tidak ada Master Jiu Chong yang dapat menembus pertahanan beberapa boa konstriktor. Akhirnya, beberapa master di puncak dewa mendesak kekuatan asli untuk membunuh beberapa ular boa. Setelah membunuh beberapa boa konstriktor, beberapa master di puncak dewa-dewa tidak menyia-nyiakan dan mengumpulkan tubuh beberapa boa konstriktor. Ular sanca ular piton ini adalah sisa dari kelaparan hebat. Pertahanannya benar-benar tidak normal. Armor yang terbuat dari kulit ular juga sangat menakjubkan. Ini membuat mata banyak orang berbinar. Benua ini, terlepas dari hal-hal lain, adalah harta karun.
Itu penuh dengan harta karun. Jika harimau itu bisa dibunuh sebelumnya, dan terbuat dari kulit pelindung dari kulitnya, akan sulit bahkan bagi yang kuat di wilayah aslinya untuk menembus pertahanan. Sayangnya, itu terlalu sulit untuk dibunuh. 4657. Kerumunan terus bergerak ke arah utara. Selama beberapa jam, mereka diserang oleh beberapa gelombang. Yang terkuat mencapai puncak Tuhan-Tuhan. Tubuhnya kuat dan pertahanannya kuat. Mereka bertemu satu sama lain dan dibunuh oleh mereka. Pada akhirnya, beberapa orang kuat di puncak dewa-dewa bergandengan tangan, dan bahkan salah satu puncak dewa bahkan menyembah prajurit dewa tingkat sumber. Akhirnya, makhluk puncak dewa ini terbunuh. Hal ini membuat hati semua orang memiliki beberapa berat. Terlalu sulit untuk membunuh jenis benih yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan ini. Jumlah mereka masih relatif kecil. Jika jumlahnya besar, sangat sulit untuk menghadapinya. Kerumunan menyesuaikan dan melanjutkan. Beberapa orang kuat di puncak para dewa mengatur agar beberapa orang menyebar untuk menjelajahi jejak benih yang tertinggal dalam banjir dan kelaparan. Jika mereka menemukan yang sangat kuat atau sejumlah besar dari mereka, mereka akan segera mengambil jalan memutar. Setengah hari kemudian, tiba-tiba, serangan musuh. Di hutan di depan kami, terdengar suara gemuruh, dan kemudian terdengar suara gemuruh yang dahsyat, pedang ki dan tenda pisau meledak, dan terjadilah perang besar. Tiba-tiba, otot mereka menegang, mata mereka menyapu dan mereka siap berperang. Sua. Para dewa yang tersebar dengan cepat mundur dari tanah ke pasukan besar. Apa yang sedang terjadi? Singa dewa primitif meraung dan bertanya. Ada spesies yang ditinggalkan banjir dan kelaparan, banyak spesies yang ditinggalkan banjir dan kelaparan. Beberapa orang mengaum. Kenapa kamu baru tahu sekarang? Singa itu mengaum. Pihak lain terlalu licik, terlalu cepat, dan bisa bersembunyi di pepohonan, sulit untuk mengetahuinya. Kamu harus berhati-hati, mungkin pihak lain sudah dekat. Seseorang menjawab. Pada saat berikutnya, Luming merasakan seluruh tubuhnya berdiri di atas kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan sedang menatapnya dalam kegelapan. Oh. Seketika itu juga, dari segala arah, terdengar semburan seruan, yang hampir sama dengan lolongan serigala. Kemudian, Luming dan mereka menemukan bahwa di pepohonan sekitarnya, muncul kepala serigala biru. Serigala raksasa yang masing-masing tingginya 10 meter ini memiliki tubuh yang besar dan warna biru yang mirip dengan warna pohon raksasa. Mereka dapat dengan mudah berbaur dengan pohon-pohon raksasa itu. Sekilas jumlahnya tidak kurang dari ratusan. Mereka berdiri di dahan pohon raksasa itu dan menatap Luming dan yang lainnya. Rambut banyak orang diledakkan, tetapi mereka ditemukan begitu dekat dengan begitu banyak spesies yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan. Pertahankan. Singa mengaum. Wah. Lolongan panjang, dan kemudian ratusan serigala raksasa biru, menuju orang-orang yang membunuh tentara langit. Ayo pergi. Singa itu mengaum. Ayo pergi dulu. Orang lain dari tentara penghancur langit juga bergandengan tangan untuk menyerang lebih dari 5.000 serangan, dan pergi untuk membunuh mereka ke segala arah dan membombardir serigala hijau. Banyak serigala biru besar dipukuli, tetapi mereka berdiri sambil menggelengkan kepala, tidak ada yang terjadi. Hanya beberapa serigala biru besar yang terbunuh, dan itu terbunuh oleh kehadiran puncak dewa. Pertahanannya luar biasa. Woho! Serigala melolong dan terus berlari menuju para perusak. Serigala biru besar ini memiliki kekuatan bertarung yang berbeda. Yang lemah adalah triple Tuhan dan yang kuat adalah puncak Tuhan. Secara khusus, serigala raksasa di puncak Tuhan itu terlalu kuat. Dengan pertahanan yang kuat, mereka hanya bisa memaksa pembasmi untuk bertahan dengan sekuat tenaga, seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan istana surga. Namun, serigala raksasa ini jelas tidak seperti istana surga. Serigala-serigala raksasa ini sedang bertahan, dampaknya gila. Dan setelah beberapa saat benturan, di bawah tanah, tiba-tiba juga keluar ratusan serigala raksasa, dari Luming dan kaki mereka. Kali ini, lengah, puluhan dewa dicabik-cabik oleh serigala biru dan menjadi santapan hijau. Apalagi pertahanan pasukan pembasmi tidak boleh terkoyak sama sekali dan menjadi baku hantam. Mengaum. Serigala biru raksasa dengan 5 tingkat dewa mengaum di Luming. Tingginya lebih dari 10 meter, seperti bukit, dan menekan Luming. Membunuh. Luming minum dengan ringan, dan senjata Ares keluar seperti kilatan petir. Puff. Pistol Ares langsung menembus leher serigala dan menusuknya. Satu tembakan. Luming mengeluarkan senjata Ares dan membunuh serigala lainnya. Tombak Dewa Perang adalah senjata sihir tingkat atas dengan ujung yang sangat tajam. Pada awalnya,
armor senjata sihir tingkat sumber Naya Cutianji ditusuk oleh God of War Gun, yang menunjukkan betapa tajamnya senjata dewa perang itu. Serigala-serigala biru besar ini, meskipun pertahanannya mencengangkan, tidak dapat menahan ketajaman senjata Ares. Puff! Serigala hijau, yang merupakan dewa keenam, dibunuh oleh Luming dengan satu tembakan. Luming, dipersenjatai dengan senjata dewa perang di tangannya, mampu membunuh serigala hijau besar dengan setiap tembakan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 6 serigala biru besar dibunuh oleh Luming. Namun, orang lain tidak sesukses Luming. Mereka tidak mudah menembus pertahanan serigala raksasa biru. Lebih dari 500 serigala raksasa biru telah membunuh tentara langit dengan gila-gilaan. Ada lebih dari 100 korban di sisi ini. Secara khusus, serigala raksasa di puncak Tuhan itu lebih kuat. Di sisi pembasmi, satu puncak dewa tidak dapat menghalangi serigala raksasa hijau. Setidaknya 2 orang kuat di puncak-puncak Tuhan dapat menghentikan serigala biru. Dan bisa membunuh serigala biru, apalagi, hanya sedikit. Keberadaan puncak para dewa ini semuanya memiliki tentara sihir tingkat sumber. Hanya prajurit dewa tingkat sumber yang dapat membunuh serigala raksasa itu di puncak dewa. Namun, ada terlalu sedikit orang yang bertanggung jawab atas level sumber. Kamu tahu, bahkan di antara yang kuat di negara asalnya, kebanyakan dari mereka tidak memiliki tentara sihir tingkat sumber. Mereka yang dapat memiliki prajurit sihir tingkat sumber di negara bagian Senzu ditemukan di reruntuhan alam semesta oleh orang-orang dengan transportasi atmosfer. Haruskah aku meminjam beberapa? Hati Luming berubah. Tidak sedikit prajurit dewa di tubuhnya. Jika dia bisa meminjamkan keberadaan puncak dewa, dia pasti akan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Luming hendak mengambil tindakan ketika angin kencang datang. Serigala biru besar terbang ke langit dan membunuh Luming dengan wajah penuh peluang. Cakar tajamnya bahkan lebih tajam dari pisau ajaib dan meraih kepala Luming. Tidak ada waktu untuk menghindar. Luming mengayunkan senjata Ares dan menyapu. Ketika sebuah suara, senjata dewa perang dan cakar serigala hijau bertabrakan, meletuskan raungan yang intens, tubuh Luming yang syok gila, mau tidak mau mundur ke belakang. 9 serigala Tuhan. Hati Luming tenggelam. Jelas, yang baru saja membunuh 6 serigala raksasa hijau, adalah mata serigala yang kuat. Orang yang baru saja menyerang Luming adalah serigala raksasa dari 9 dewa. Oh! Serigala raksasa meraung dan membunuh Luming lagi. Cakarnya yang besar mencengkeram Luming dan membuat suara menusuk di udara. Di hadapan 9 serigala berat Tuhan, Luming hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan tidak memiliki kekuatan cadangan untuk mengirimkan sandbing tingkat sumber. Wah! Pistol Ares berubah menjadi kilatan petir yang menusuk alis serigala. Namun, itu diblokir oleh cakar tajam serigala. Lengan Luming mati rasa karena shock dan mundur beberapa langkah. 4658. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming merasakan mati rasa di lengan dan darah di tubuhnya. Serigala biru besar ini, dengan kekuatan luar biasa, tidak kalah dengan level Tianren yang sama. Faktanya, kekuatan spesies peninggalan banjir dan kelaparan ini sangat kuat. Perang Dunia Pertama di level yang sama tidak akan lebih lemah dari Tianren. Sebelumnya, aku merasa kekuatan ini tidak terlalu menonjol. Mereka terutama dibandingkan dengan kemampuan pertahanan mereka. Kemampuan pertahanan mereka terlalu luar biasa, tapi mereka mengabaikan kekuatan mereka. Perang Dunia Pertama di level yang sama tidak lebih lemah dari kekuatan rakyat Tianren. Di alam semesta yang luas, itu sudah mencapai puncaknya. Serigala biru Senzu Jiuchong, dalam konfrontasi tatap muka, samar-samar telah menyusul Luming. Mengaum. Serigala biru meraung, dan gelombang panas keluar dari mulutnya. Dia melompat ke depan dan terus membunuh Luming. Wah, wah, wah. Luming mengacungkan senjata dewa perang, menusuk tenda tombak, dan bertarung dengan serigala raksasa dengan sengit. Sekarang jumlah kartu Luming lebih sedikit, tidak ada lengan kanan pria uang kartu terbesar ini, hanya kekuatan sumbernya. Namun, kekuatan sumbernya hanya satu gerakan. Meskipun kuat, itu tidak dapat digunakan dengan mudah. Luming harus menemukan peluang yang tepat, akan menampilkannya, untuk membunuh satu pukulan. Tak jauh dari sana, terdengar teriakan serigala melolong. Serigala biru besar itu menyerang lebih ganas, dan mereka terus bertarung dengan pertahanan kuat mereka. Meski jumlah orang di pihak pembasmi 10 kali lebih banyak daripada serigala biru, tidak banyak ahli yang bisa membunuh serigala tersebut. Setidaknya harus 2 kali lebih tinggi dari serigala hijau untuk mematahkan pertahanan serigala biru. Akibatnya, sangat sulit untuk membunuh serigala biru itu dengan 8 dewa atau lebih. Raja Serigala ada di ujung. Kawanan serigala umumnya dikendalikan oleh Raja Serigala. Selama kamu membunuh Raja Serigala, kamu dapat memukul mundur kawanan serigala. Dewa Singa Primitif minum.
Banyak orang juga melihat serigala biru besar berdiri di dahan pohon raksasa tidak jauh dari situ. Serigala biru besar ini memiliki seluruh tubuh Qian, dan rambut birunya berdenyut seperti nyala api biru. Serigala raksasa ini jelas adalah Raja Serigala. Setiap kali mengaum, serigala akan menyerang dengan ganas. Aku akan membunuhnya. Tambahkan aku. Segera, ada 3 sosok, keluar dari pengepungan, membunuh Raja Serigala. Ketiga sosok ini adalah keberadaan puncak Tuhan. Mengaum. Tanpa rasa takut, Raja Serigala bertemu dengan 3 tuan dengan cakar tajam dan memblokir mereka. 3 tuan dan Raja Serigala melawan lebih dari selusin jurus, tidak membedakan pemenang atau pecundang. Kekuatan Raja Serigala ini sangat luar biasa. Meskipun dia tidak melangkah ke sumbernya, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada dewa lainnya. Jika kamu ingin membunuh Raja Serigala, kamu harus pergi bersamaku, Tian Xuan. Singa itu meraung, tubuhnya dengan cepat menggembung, setinggi 100 kaki, menuju Raja Serigala yang bergegas. Tuan Wuhong lainnya, bersama dengan singa, membunuh Raja Serigala. Keduanya mengendalikan tentara ilahi tingkat sumber, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada puncak dewa lainnya. Dengan 2 master yang bertanggung jawab atas tentara sihir tingkat sumber, mereka segera mendapatkan keunggulan mutlak. Setelah beberapa gerakan, singa memukul serigala dengan senjata sihir tingkat sumber, meninggalkan luka besar pada serigala. Tingkat sumber Sending, dengan restu dari kekuatan puncak Tuhan, cukup untuk mematahkan pertahanan serigala raksasa. Keberadaan puncak Tuhan juga memadatkan benih aslinya. Kekuatan asalnya jauh lebih besar daripada Luming. Ini merangsang Sending tingkat sumber dengan kekuatan luar biasa. Wah! Ketika Raja Serigala terluka, dia langsung meraung dan ingin memanggil serigala lain untuk membantunya. Libatkan mereka. Orang-orang yang membunuh tentara surga meraung. Jumlah mereka 10 kali lebih banyak dari jumlah serigala raksasa. Meskipun banyak orang tidak dapat menembus pertahanan serigala raksasa, masih mungkin untuk menghentikan serigala dan menggulingkan serigala raksasa itu. Ribuan serangan pecah dan membombardir serigala. Meski kerusakannya tidak cukup, serigala tidak akan pernah keluar. Dan 5 tuan di puncak para dewa menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ketiganya tidak memiliki tentara sihir tingkat sumber untuk menahan Raja Serigala, dan 2 tentara sihir tingkat aktif meluncurkan serangan utama. Setelah lebih dari selusin gerakan, singa akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan memenggal kepala Raja Serigala. Ketika Raja Serigala mati, semua serigala biru lainnya bingung, melolong dan menyerang. Setelah dipukul mundur oleh pembasmi selama beberapa gelombang, serigala biru mundur satu demi satu, dan menghilang dalam sekejap mata. Hah! Banyak orang lega. Sulit untuk menghadapi banjir dan kelaparan. Jika bukan karena membunuh Raja Serigala, mereka harus membayar lebih banyak kerugian. Meski begitu, lebih dari 50 dewa terbunuh dalam gelombang itu. Ini adalah dewa. Dewa seluruh pasukan pembasmi, bersama dengan mereka yang tidak tersedia, tidak akan melebihi 6.000. Benar-benar kerugian besar untuk mati begitu banyak sekaligus. Hadirin sekalian, aku pikir kita akan bertindak secara terpisah. Ada seorang master di puncak dewa. Semua orang mengangguk dan mengerti kebenaran. 5.000 orang akan bekerja sama. Sasarannya terlalu besar, dan mudah menarik benih yang tertinggal akibat banjir dan kelaparan. Hanya ketika kita bertindak secara terpisah, targetnya tidak akan terlalu besar. Jika kita bertindak, kita bisa lebih luas, dan kita bisa dengan mudah menghindari mereka yang tertinggal akibat banjir dan kekeringan. Aku menyarankan agar kita membagi menjadi tim-tim kecil, masing-masing tidak lebih dari 10 orang, dan bubar untuk menjauh dari mereka yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan, dan menuju ke utara. Kapan dan kemana kita akan pergi? Kata singa. Jika mereka tersebar, mereka akan kehilangan lebih dari 10 orang bahkan jika mereka menghadapi warisan banjir dan kelaparan yang sangat kuat dan tak tertahankan. Tetapi jika kita bertindak bersama, jika kita tiba-tiba menghadapi sejumlah besar banjir dan kelaparan yang tertinggal, seperti kelompok serigala sebelumnya, jika kita menambahkan beberapa banjir dan kelaparan yang tersisa dari wilayah aslinya, mereka akan berada dalam bahaya. Penghancuran. Ya, aku setuju. Aku setuju. Semua orang mengangguk. Namun, tujuan utama perjalanan kita adalah untuk tubuh Raja Manusia. Ini sangat penting untuk hasil perang antara kita dan Istana Surgawi. Tidak boleh ada kerugian. Luming dan Si dapat mengendalikan tubuh fisik Raja Manusia, yang mungkin memainkan peran kunci pada akhirnya. Aku menyarankan agar ketika kita bubar, beberapa orang kuat teratas akan mengikuti mereka dan melindungi mereka. Bagaimana menurut kamu? Singa terus berbicara. Aku tidak punya pendapat. Aku tidak keberatan. Semua orang mengangguk. Meski jauh lebih aman mengikuti yang kuat, orang juga tahu bahwa tubuh daging Raja Manusia adalah kuncinya.
Jika tubuh Raja Manusia diperoleh oleh Istana Surga, pasukan penghancur surga akan dihancurkan. Luming dan Si memang tokoh kunci, dan perlu dilindungi. Secara alami, Luming tidak akan memiliki pendapat. Segera, kelompok itu mulai berkelompok. Kebanyakan dari mereka berkelompok 8 atau 9. Setelah berpisah, mereka terbang ke utara dan menghilang di hutan yang luas. Secara umum, setiap kelompok akan memiliki setidaknya satu tuan yang lebih dari 7 kali Tuhan. 4659. Luming, bersama dengan Luming, memiliki 9 orang. Selain itu, 8 dari mereka semuanya adalah master di puncak dewa-dewa. 2 dari mereka juga memiliki prajurit sihir tingkat sumber, dan Singa adalah salah satunya. Si, dikelilingi oleh 8 dewa, dan 2 diantaranya mengendalikan tentara sihir tingkat sumber. Selain itu, ada banyak pakar di grup Tang Jun. Identitas Tang Jun adalah putri Tang Feng. Secara alami, orang akan fokus pada perlindungan. Luming, hati-hati, kita akan berdamai di utara. Tang Junlai mengucapkan selamat tinggal pada Luming. Kamu juga. Luming tersenyum. Belakangan, Tang Jun mengikuti kelompoknya dan menghilang di hutan. Luming, ayo pergi juga. Jalan Singa. Luming mengangguk, dan mereka berangkat. Mereka pergi ke barat sebentar, lalu pergi ke utara. Hutan ini sangat luas sehingga sekitar 5.000 di antaranya tersebar menjadi lebih dari 500 tim, tersebar di hutan yang luas, seperti batu kecil ke laut, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dalam proses kemajuan mereka, Singa dan 7 tuan lainnya diam-diam melindungi Luming di tengah. 2 master tercepat menjelajahi jalan ke depan. Begitu mereka menemukan bahwa ada banjir besar dan kelaparan yang tersisa di depan mereka, mereka akan mengambil jalan memutar. Luming juga sangat senang. Jumlah orang lebih sedikit, mereka lebih fleksibel dari sebelumnya, dan kecepatan mereka juga meningkat berkali-kali lipat. Mereka terus-menerus berkedip di hutan, dan wilayah yang luas ditinggalkan oleh mereka. Dalam perjalanan, sesekali mereka akan menghadapi banjir dan kelaparan. Ada spesies kuat dan lemah yang tersisa dari banjir dan kelaparan. Yang lemah setara dengan kerajaan dewa, sedangkan yang lebih kuat adalah negara bagian Senzu. Dalam waktu 3 hari yang singkat, Luming dan istrinya setidaknya telah menemukan ratusan sisa-sisa negara bagian Senzu. Bahkan, mereka bertemu dengan 2 tempat asli, tetapi mereka menghindarinya terlebih dahulu dan mengambil jalan memutar. Selama mereka tidak masuk ke wilayah satu sama lain dan mengambil jalan memutar dari jauh, mereka tidak akan mengejar mereka. Sepanjang jalan, Luming dan yang lainnya diam-diam terkejut. Ada terlalu banyak spesies banjir dan kelaparan dahsyat yang tersisa di benua ini. Kesembilan dari mereka hanya berjalan satu arah. Dalam 3 hari, mereka menjumpai ratusan benih yang ditinggalkan banjir dari tanah Tuhan, dan 2 diantaranya dari tanah asal. Selain kelompok serigala raksasa hijau yang mereka temui sebelumnya, ada lebih dari 600 ekor. Ini jelas hanya bagian dari benua. Ada begitu banyak jenis dewa yang tersisa di negeri ini. Semuanya bersama-sama mungkin lebih dari dewa seluruh alam semesta. Ini luar biasa. Siapapun yang dapat mengendalikan banjir dan kelaparan yang ditinggalkan di sini dapat mendominasi alam semesta banjir dan kelaparan. Itu hanya sebuah benua. Ada begitu banyak spesies peninggalan banjir dan kelaparan yang dahsyat. Berapa banyak master yang akan ada di abad terakhir? Tuhan kemana-mana, asal lebih mirip anjing. Ini tidak benar. Menurut catatan kuno yang digali dari reruntuhan alam semesta, bahkan di tanah luas di era terakhir, tidak mungkin ada begitu banyak master atau dewa di mana-mana. Singa menggelengkan kepalanya. Ada banyak dewa di tanah yang luas, yang pasti, dan aku khawatir sulit untuk diukur. Namun, mereka hanya pergi selama 3 hari, karena harus waspada terhadap banjir dahsyat dan kelaparan yang tertinggal, sehingga kecepatannya tidak terlalu cepat, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Dalam jarak ini, ada lebih dari 100 spesies yang tersisa di tanah Tuhan. Kepadatan ini terlalu tinggi. Perlu kita ketahui bahwa luas daratan banjir di masa lalu sangat mencengangkan. Jumlah total reruntuhan seluruh alam semesta, semua bagian benua, dan semua planet di alam semesta banjir dan kelaparan, bersama-sama, adalah luas benua Honghuang. Meskipun luas benua ini besar, namun tidak sebesar medan perang dalam ribuan tahun. Dibandingkan dengan daratan banjir dan kelaparan yang lengkap, itu hanya setetes air di lautan. Menurut kepadatan ini, berapa banyak tuan di tanah yang luas itu? Ini jelas tidak sesuai dengan catatan kuno itu. Jelas bahwa benua ini luar biasa, dan hanya di wilayah kecil terdapat begitu banyak banjir dahsyat dan kelaparan yang ditinggalkan spesies. Dewa lain dari puncak jalan utama. Ini membuat hati orang semakin berat. Semakin luar biasa benua ini, semakin kuat banjir dan kelaparan yang tertinggal, semakin besar tekanan pada mereka.
Ada lebih banyak ketidakpastian dalam persaingan memperebutkan daging raja. Di masa depan, mereka tidak hanya harus menghadapi yang kuat di Tiangong dan Yaxian, tetapi juga mungkin harus menghadapi warisan banjir dan kelaparan yang kuat. Aku khawatir perjalanan ini akan penuh dengan kesulitan dan krisis. Hati-hati. Tiba-tiba, suara seorang ahli di depan Lu Ming dan yang lainnya terdengar di jalur transmisi, penuh martabat. Lu Ming dan yang lainnya di jantung Deng, segera menahan napas, menyatukan napas. Lihat ke depan. Ketinggian menunjuk ke depan. Di depan mereka, ada sekitar selusin puncak, semuanya besar dan sangat tinggi, menjulang ke langit. Salah satu puncak tertinggi, setidaknya 1 juta zang. Tapi itu bukan yang paling menakjubkan. Yang menakjubkan adalah ada ular raksasa yang berkelok-kelok di sekitar puncak setinggi jutaan kaki ini. Ular raksasa ini, dari dasar gunung, berputar ke atas, berkelok-kelok di puncak tertinggi di antara mereka. Teror, ular yang mengerikan. Meski jauh, nafas ular raksasa ini tetap menakutkan. Keadaan asli, ular raksasa ini, mutlak keberadaan keadaan asli, yang tak tertandingi kekuatannya. Ga. Saat itu, di langit, terdengar teriakan tajam. Awan terkoyak dan raksasa lain muncul. Itu adalah burung putih besar dengan bulu seputih salju di sekujur tubuhnya. Itu sangat besar, dan melebarkan sayapnya untuk menghalangi matahari. Burung raksasa itu menukik ke bawah, dengan 2 cakar besar, ke arah ular itu. Tak mau kalah, ular itu mengeluarkan teriakan tajam. Tubuhnya yang besar, seperti pegas, memantul dan bertarung dengan burung raksasa itu. Mengaum dan mengaum. Langit bergetar dan pohon-pohon kuno meledak seperti akhir dunia. Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Sangat berbahaya bagi benua ini untuk mengeringkan 2 jenis banjir dan kelaparan yang tersisa dari wilayah aslinya. Ayo pergi. Singa berkhotbah. Mereka tidak berani tinggal lama, jadi mereka cepat-cepat melewati dan berjalan ke arah lain sampai mereka tidak bisa mendengar gerakan di belakang mereka. Baru saja, burung dan ular raksasa jelas bukan asal-usul yang umum. Kekuatan bertarung mereka lebih kuat dari asal-usul yang sama. Jika mereka terlibat, mereka akan selesai. Untungnya, mereka terbagi menjadi beberapa bagian dan tersebar. Jika mereka masih memiliki 5.000 orang yang bekerja bersama sebelumnya, mereka akan ketahuan. Itu akan menjadi serius. Mereka terus pergi ke utara. Dalam 2 hari berikutnya, meskipun mereka bertemu dengan beberapa spesies yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan, mereka semua berada dalam bahaya. Kamu lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berbisik dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. Tidak jauh di depan, ada tebing besar. Di atas batu yang menonjol dari tebing, mereka melihat sebatang pohon kecil yang aneh. 4660. Pohon kecil itu, semuanya merah, sangat pendek, tingginya hanya setengah meter, tetapi terlihat sangat aneh. Pohon kecil itu bersinar. Di langit, ada pohon kecil, terkondensasi energi, seolah-olah hidup, berlarian di sekitar pohon. Ini adalah obat tingkat sumber. Singa itu membuka mulutnya, suaranya sangat bersemangat, dan matanya bersinar karena panas. Obat ajaib tingkat sumber. Hati Lu Ming tergerak. Seperti namanya, itu pasti obat ajaib yang sangat berguna untuk keadaan aslinya. Lu Ming, jika kamu ingin meningkatkan kultivasi kamu, kamu harus menyerap dan memurnikan harta yang mengandung tanda asli. Dan obat ilahi tingkat sumber mengandung tanda asli, dan isinya sangat tinggi dan esensinya kaya. Bahkan di antara harta yang mengandung tanda asal, itu dianggap sebagai harta karun teratas. Mengetahui bahwa Lu Ming tidak mengetahui obat ilahi tingkat sumber, dia menjelaskan iblis tulang tepat waktu. Di alam semesta yang luas saat ini, tidak ada obat ilahi tingkat sumber sama sekali. Bahkan di reruntuhan alam semesta, jarang melihatnya. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Puan lain di atas dewa membuka mulutnya, dan matanya juga panas. Obat ilahi tingkat sumber terlalu langka, dan alam semesta yang luas saat ini tidak dapat dibiarkan sama sekali. Keruntuhan alam semesta, akibat perang di masa lalu, rusak parah, dan aturannya kacau balau. Itu juga sangat sulit untuk membiarkan tentara sihir tingkat sumber. Bahkan jika aturan reruntuhan kosmik menjadi lebih teratur dalam beberapa dekade terakhir tahun bintang, harta karun seperti itu tidak dapat dikembangbiakkan dalam waktu singkat. Keruntuhan alam semesta yang luas, bukan tanpa, tetapi sangat sedikit. Sangat sedikit orang yang mendapatkannya. Nyatanya, meski seseorang mendapatkannya, mereka tidak akan mengeluarkannya karena terlalu berharga. Keberadaan kondisi asli memiliki pengaruh besar pada kultivasi diri setelah meminumnya. Dan keberadaan puncak Tuhan akan sangat meningkatkan kemungkinan menerobos keadaan semula setelah mengambilnya. Tidak heran jika singa dan orang lain begitu seksi. Itu terlalu menggoda bagi mereka.
Bahkan jika setiap orang memiliki daun, itu akan membantu mereka menembus wilayah asalnya. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah, karena di atas bongkahan batu yang menonjol itu, ada spesies yang tersisa dari kelaparan. Itu adalah elang emas besar. Seluruh tubuh berwarna emas. Ini seperti ROC bersayap emas. Elang emas berbaring dengan malas di sekitar pohon-pohon kecil, terengah-engah keluar dari cahaya dari pohon-pohon kecil. Aku tidak tahu kultivasi seperti apa patung emas ini. Seseorang berbisik. Aku tidak tahu, terlalu jauh untuk merasakannya. Singa itu menggelengkan kepalanya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati dengan seksama untuk melihat apa budidaya elang emas itu. Atau, setelah Golden Eagle pergi, mereka akan pindah lagi. Elang emas selalu keluar untuk mencari makanan. Pada saat itu adalah kesempatan mereka. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mereka menunggu selama 5 hari. 5 hari kemudian, elang emas akhirnya akan bergerak. Dia berdiri, tubuhnya dipenuhi sinar keemasan, dan beberapa sinar cahaya dari mulutnya jatuh di sekitar pohon-pohon kecil. Saat berikutnya, pohon kecil itu menghilang, sebenarnya tersembunyi. Kemudian, dengan lambaian sayap, elang emas naik ke langit dan terbang ke kejauhan. Ternyata itu adalah puncak Tuhan. Mata singa dan yang lainnya bergerak. Ketika elang emas lepas landas, mereka akhirnya merasakan apa ukiran emas itu, puncak Tuhan. Namun, patung emas memberi orang rasa penindasan yang kuat, yang mungkin bukan puncak dari Tuhan biasa. Dalam sekejap mata, elang emas menghilang di kejauhan. Ayo bertindak. Singa itu menunjukkan secercah kegembiraan. Sekelompok 9 orang, bernafas, dengan cepat menuju tebing, tidak normal, mereka sampai di batu yang terangkat. Dari kejauhan, batu yang menonjol tidak terlalu besar, bahkan areanya sangat luas, dan puncaknya sangat luas. Di dekat tebing, terdapat sebuah gua besar dengan beberapa bulu emas berserakan di dalam gua. Jelas itu adalah tempat tinggal elang emas. Namun, mereka hanya melirik ke tempat pohon itu tadi. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka ke mata mereka dan menonton dengan hati-hati. Bagaimana? Tanya singa. Itu hanya susunan sederhana yang bisa dipatahkan dengan mudah. Seorang lelaki tua kurus berkata. Orang tua ini, dari klan kura-kura dunia, mahir dalam susunan rune. Ayo lakukan dengan cepat. Jika kita menunda, aku khawatir Golden Eagle akan menemukannya. Orang lain mendesak. Orang tua kura-kura dunia mengangguk dan melambaikan tangannya. Sejumlah besar rune keluar, menutupi kekosongan transparan di depannya. Saat diselimuti oleh rune ini, topeng emas tiba-tiba muncul di kehampaan transparan. Kamu dapat melihat bahwa di dalam topeng emas, itu adalah obat ilahi asli yang bersinar. Saat ini, ada 9 sosok di hutan di kejauhan. Mereka datang dari jauh dan tinggal di dahan pohon besar. Mata mereka juga melihat Luming dan yang lainnya. Pemberontak. Dan, Luming. Beberapa suara acuh tak acuh terdengar. Kesembilan sosok ini berasal dari surga dan manusia. Salah satu pemuda itu adalah saingan lama Luming, Ye Qiuxian. 8 Tianren lainnya, semuanya adalah tokoh setingkat kaisar. Jelas, Istana Surga dan pasukan Tiangong mengambil rencana yang sama, memecah keseluruhan menjadi beberapa bagian dan membubarkan operasi. Selain itu, identitas Ye Qiuxian sangat penting. Dia adalah seorang jenius yang hebat dari surga dan keluarga manusia, dan dapat merangsang kekuatan Raja Tubuh Manusia. Oleh karena itu, 8 pakar top dikirim untuk melindungi Ye Qiuxian. Begitu mereka datang dari kejauhan, mereka melihat Luming dan yang lainnya. Saat melihat Luming, mata Ye Qiuxian menunjukkan kesempatan membunuh yang dingin. Itu, senjata sihir level sumber. Kemudian, seorang Raja Surga menemukan obat tingkat sumber, dan matanya menunjukkan cahaya serakah. Ini benar-benar senjata sihir tingkat sumber. Apakah kita ingin bertarung? Tanya seorang Raja Surgawi. Jangan khawatir, kekuatan pihak lain tidak ada di bawah kita. Jika kita bertindak gegabah, kita hanya akan kehilangan kedua belah pihak. Kita menyergap dalam kegelapan, menyerang tiba-tiba, dan membunuh 1 atau 2 ahli dari pihak lain terlebih dahulu, maka kita bisa saling membunuh. Kamu mencari negeri dongeng. Kamu benar untuk meminta yang abadi. Yang lain mengangguk dan menghela napas. Itu. Tiba-tiba, Ye Qiuxian dan yang lainnya melihat titik cahaya keemasan di kejauhan dan terbang menuju sisi ini. Tidak, tepatnya, itu menuju tebing dan tanah, dan mereka terbang menjauh. Haha, itu bantuan surga bagiku. Mari kita tunggu tawar-menawar. Ye Qiuxian sangat gembira. Saat ini, Luming dan yang lainnya juga mengubah wajah mereka. Mereka juga menemukan titik emas. Itu jelas elang emas yang terbang sebelumnya. Aku tidak berharap pihak lain kembali begitu cepat.
Atau, selama kamu memindahkan arai di bawah kain lawan, Golden Eagle akan merasakannya. Mungkin itu masalahnya. Arai tersembunyi di bawah kain ukiran emas itu sederhana dan kasar, tetapi begitu bergerak, ia akan segera merasakannya dan dengan cepat membunuhnya kembali. 4661. Hancurkan pertempuran dengan cepat. Singa itu mengaum, ototnya membengkak, tubuhnya membengkak dan berubah menjadi setinggi 100 kaki, siap bertarung. Pecahkan untukku. Orang tua kura-kura dunia memberi minuman ringan dan tangannya diisi dengan lebih banyak rune. Rune ini seperti ular kecil, mencoba mengebor perisai cahaya. Ayolah, bukankah menurutmu itu mudah dipatahkan? Singa itu mengaum. Butuh waktu untuk mudah rusak. Hanya kurang dari 1 menit. Orang tua kura-kura dunia menanggapi. Singa itu terdiam. Ya, biasanya dibutuhkan setidaknya beberapa jam atau bahkan berhari-hari untuk memecahkan sebuah arai. Untuk beberapa arai, butuh waktu bertahun-tahun untuk istirahat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sepertinya akan pecah. Ini sangat mudah. Namun, elang emas akan segera dibunuh. Sentuhan. Perisai cahaya itu, akhirnya pecah, senjata sihir tingkat sumber, benar-benar terbuka. Ga. Elang emas mengeluarkan suara siulan yang tajam, dan matanya penuh dengan api kemarahan. Dengan satu sayap, puluhan lampu pedang emas terbang keluar dari sepasang sayap, membunuh Luming dan lainnya. Kamu menggali ramuan tingkat sumber dengan cepat. Kami akan menangani elang emas ini. Dengan minuman besar dan langkah kaki, singa itu bergegas keluar. Pedang di tangannya melambai dan memotong puluhan bilah, yang bertabrakan dengan puluhan lampu emas. Serangkaian tabrakan terdengar, dan cahaya pedang menghilang. Namun, elang emas terus membunuh singa tersebut dan mencengkeram kepala singa dengan cakarnya. Singa berjuang keras untuk memotong pisau. Kong! Pedang memotong cakar elang emas, dan suara emas dan besi saling memukul meletus, dan Mars menembak ke segala arah. Pada saat berikutnya, wajah singa berubah drastis, dan tubuhnya yang besar bergetar hebat. Dia melemparkannya ke belakang dan menabrak tebing, mengguncang seluruh tebing. Elang emas ingin terus menyerang dan membunuh singa. Namun, ahli lain telah melakukannya. 6 master dari puncak dewa-dewa membunuh elang emas bersama. Mereka menyerang 6 bagian elang emas dengan 6 serangan tajam. Ga. Elang emas tidak peduli untuk mengejar singa itu. Sayapnya menyapu seperti pedang emas, menghancurkan ketiga serangan di depannya. Adapun 3 serangan lainnya, biarkan mereka jatuh terlentang. Tubuh Golden Eagle bergetar dan terbang keluar, tapi tidak terjadi apa-apa. Itu diblokir oleh bulu tebal. Seberapa kuat? Luming terkejut. Kekuatan elang emas ini sungguh luar biasa. Bahkan singa dikalahkan dengan satu gerakan. Kamu tahu, singa itu hanya menggunakan senjata sihir tingkat sumber, tetapi itu tidak memotong cakar Raja Wali Emas. Meskipun patung emas ini hanya penanaman puncak dewa, kekuatannya jauh lebih unggul dari puncak dewa biasa. Tidak mengherankan bahwa ia dapat memonopoli obat ilahi tingkat sumber, dan spesies peninggalan banjir dan kelaparan lainnya tidak berani bersaing. Namun, karena penundaan seperti itu, lelaki tua kura-kura dunia telah sepenuhnya menggali obat ilahi tingkat sumber dan mengumpulkannya ke dalam cincin penyimpanan. Melihat ramuan tingkat sumber digali, elang emas membuat teriakan tajam dan membunuh orang tua yang marah pada kura-kura dunia. Namun, singa dan yang lainnya telah menyerang elang emas. Namun, lelaki tua kura-kura dunia itu berdiri di samping Luming tanpa tindakan apapun, tampaknya untuk melindungi Luming. Tuan, kamu bisa melakukannya, jangan khawatirkan aku. Luming Dao. Meskipun dia tidak bisa ikut campur dalam perang seperti itu, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak apa-apa. 7 di antaranya cukup untuk menghadapi elang emas ini. Orang tua kura-kura dunia. 7 master bergandengan tangan, dan 2 dari mereka mengendalikan tentara sihir tingkat sumber. Kekuatan mereka sangat kuat dan menekan Golden Eagle. Tapi kekuatan pertahanan elang emas itu luar biasa. Untuk sementara, mereka tidak bisa membunuh Golden Eagle. Pertahanan dari bulu tebal itu sangat menakjubkan, bahkan tentara sihir tingkat asli tidak dapat menembus bulu tebal itu. Kamu menjeratnya, dan kita berdua menyerang esensinya. Singa itu mengaum. Elang emas bukan tanpa kelemahan. Seperti mata elang emas dan leher elang emas. Meski leher elang emas juga tertutup bulu, bulunya hanya bulu halus yang relatif lembut dan pertahanannya jauh lebih lemah. Namun, elang emas, dengan cakar dan sayapnya yang tajam, menutupi mata dan lehernya. Serangan mereka tidak efektif. Segera, 5 master tanpa tentara sihir tingkat sumber mencoba yang terbaik untuk menahan elang emas dan menyerang sayap dan cakarnya, membuat pertahanannya rentan. Singa dan master lainnya dengan senjata sihir tingkat sumber menyerang mata dan leher Golden Eagle.
Setelah lebih dari 10 gerakan, singa akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan menebasnya di leher patung emas. Kekuatan senjata ilahi tingkat sumber memainkan peran. Itu memotong lapisan rambut yang tebal dan meninggalkan luka yang dalam di leher elang emas, yang langsung menembus kerangka. Bulu terbang dan darah mengalir. Efektif. Mata singa dan lainnya bersinar. Benar saja, prajurit sihir tingkat sumber dapat melewati bulu di leher elang emas, menyebabkan kerusakan parah pada elang emas. Serangan seperti itu datang 2 kali lebih banyak dan pasti bisa memenggal kepala Golden Eagle. Gak. Elang emas terluka dan benar-benar gila. Seluruh tubuhnya bersinar dengan emas yang menyilaukan. Banyak bulu di sayapnya terbang langsung, berubah menjadi pedang tajam dan menusuk 7 tuan. Setidaknya ada ratusan cahaya pedang, tiba-tiba ke-7 tuan itu memukul balik. Setelah mengalahkan 7 tuan, elang emas menjerit, dan sayapnya bergerak cepat dan jatuh menimpa singa. Sepasang cakar, dengan kecepatan luar biasa untuk menangkap singa. Singa itu baru saja dipukul mundur oleh cahaya pedang, tidak bisa mengelak, dan hanya bisa melawan. Namun, pada saat kritis, kekuatan singa tidak bisa menembus 100% dan ditangkap oleh cakar tajam dari Golden Eagle. Puff! Darah memercik kemana-mana, sisi kiri singa dari separuh tubuh kecil itu robek, sengsara. Mengaum. Singa mengeluarkan raungan marah dan mundur. Hentikan! Pakar lain juga menanggapi, bergegas ke masa lalu, melancarkan serangan terus-menerus, yang memblokir serangan elang emas dan menyelamatkan nyawa singa. Tidak baik. Akhirnya, ketika dia mengibarkan bendera emas ke langit, sejumlah besar dari mereka muncul. Pada saat yang sama, lelaki tua kura-kura dunia dengan cepat mencubit tangannya, dan lebih banyak susunan rune muncul di sekelilingnya. Semuanya adalah susunan musuh yang terperangkap, yang semuanya diselimuti oleh elang emas. Jargon pertempuran terus bergetar dan meledak. Mari lakukan bersama. Orang tua kura-kura dunia meraung. Nyatanya, tanpa raungannya, orang lain juga melancarkan berbagai serangan, terus-menerus menyerang Golden Eagle. Begitu banyak master, bersama dengan deretan kura-kura tua dunia, akhirnya menjebak elang emas dan bergerak perlahan. 4662. Selain itu, 6 master mesin terbang lainnya ditutupi dengan emas, dan mereka mulai menyerang. Membunuh. Singa itu mengaum, terlepas dari lukanya, dengan satu tangan memegang pedang, dia membunuh dengan pisau. Puff! Pisau ini dipotong di leher patung emas dan luka yang ditinggalkan sebelumnya. Lebih dari separuh leher patung emas itu dipotong langsung. Lebih dari separuh tulang lehernya patah, dan seluruh kepalanya hampir putus. Elang emas sangat marah dan berjuang dengan gila-gilaan. Rune itu terus-menerus meledak dan berusaha keluar. Membunuh. Singa itu mengaum lagi dan menebas lagi. Pisau ini benar-benar memotong kepala Golden Eagle. Kepala dipotong, dan jiwa dihancurkan. Elang emas berhenti berjuang, dan nafasnya dengan cepat menghilang dan jatuh sepenuhnya. Huhuhuhu. 8 tuan termasuk singa terus terengah-engah. Kekuatan elang emas ini begitu kuat hingga jauh melebihi puncak dewa biasa. Meskipun tidak sebanding dengan keadaan aslinya, itu benar-benar tak terkalahkan di puncak Tuhan. Di antara mereka, 2 di antaranya adalah prajurit level aktif. Mereka semua membayar banyak uang untuk membunuh mereka. Bahkan singa pun terluka parah. Singa mengeluarkan beberapa telan dewa dan di pintu masuk, memurnikan pil untuk menyembuhkan luka. Sayangnya, Golden Eagle tidak membunuh 1 atau 2 orang. Tidak jauh dari sana, seorang raja menghela nafas. Meskipun tidak ada 1 atau 2 orang yang terbunuh, mereka mengkonsumsi banyak untuk menghadapi Golden Eagle. Dewa primitif terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Kekuatan kita jauh di depan mereka. Sudah waktunya untuk memulai. Ye Qiuxian berkata dengan dingin. Kemudian, Ye Qiuxian dan 8 orang kuat dari tingkat Raja Surga, menahan napas dan diam-diam mendekati Lu Ming dan yang lainnya. Di sisi lain, singa dan yang lainnya telah mengumpulkan tubuh patung emas dan bersiap untuk pergi. Patung emas ini penuh dengan harta karun, jadi tidak boleh disia-siakan. Saat ini, Lu Ming tiba-tiba merasakan rambutnya meledak di sekujur tubuhnya. Dia merasakan krisis yang tidak bisa dijelaskan. Hati-hati, tuan-tuan, ini berbahaya. Lu Ming meraung. Singa dan lainnya juga sangat waspada. Mereka segera bereaksi dan memindai ke segala arah. Sialan, ayo pergi. Ye Qiuxian minum banyak. Sua-sua-sua. 8 orang kuat setingkat kaisar langsung menyerbu ke depan. Sebelum pria itu tiba, 8 serangan mengerikan telah membunuh Lu Ming dan lainnya. Ini surga dan manusia, pertahanan. Orang tua kura-kura dunia meraung dan melambaikan tangannya. Cangkang kura-kura besar muncul di langit, menghalangi serangan. Yang lain juga melangkah maju untuk melawan.
Namun, singa tidak dalam kondisi puncak. Sebelum elang emas bergerak, dia terluka parah. Meskipun dia akhirnya pecah dengan seluruh kekuatannya, dia membunuh elang emas dengan 2 pisau berturut-turut, tetapi juga menarik kekuatan terakhirnya. Saat ini, meski dia memblokir gerakan lawan, dia berulang kali mundur. Berkumpul bersama dan bentuk pertahanan. Orang tua kura-kura dunia meraung. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 30 bendera susunan terbang keluar dan berubah menjadi susunan pertahanan yang sangat besar. Yang lain juga datang dengan trik defensif. Mereka mengepung Luming dan singa di tengah. Begitu pihak lain bergerak, mereka merasa bahwa keluarga Tianren yang datang ke sini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kedelapan dari mereka adalah kaisar. Luming tidak bisa menghadapinya. Dan singa itu terluka parah dan tidak bisa mengatasinya. Membunuh. 8 orang kuat di tingkat kaisar surga mengelilingi Luming dan lainnya. Kekuatan surga tertinggi pecah dan berubah menjadi kekuatan kehancuran yang mengerikan, membunuh Luming dan yang lainnya. Namun, orang kuat di pihak tentara Mietian hanya bertahan dan tidak menyerang. Untuk sementara, mereka memblokir semua serangan dari pihak lain. Serang, terus serang. Mereka bertempur dengan elang emas. Mereka akan kalah banyak dan tidak akan mampu menahannya cepat atau lambat. Ye Qiuxian melangkah ke langit dan berdiri di langit dengan suara nyaring. Wah, wah. 8 master di tingkat kaisar surga, semuanya menyerang. Di antara 8 master di tingkat raja surga, 2 di antaranya memiliki tentara dewa tingkat sumber. Serangan kedua orang ini adalah yang paling mengerikan, yang membuat pertahanan tentara Mietian dalam bahaya. Luming, di sini, akan menjadi tempat pemakamanmu. Ye Qiuxian berbicara dengan dingin. Ye Qiuxian, kamu hanya akan bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kami terluka. Inikah gaya jenius pertama dari keluarga Tianren? Balas Luming. Luming, aku bisa memberimu kesempatan. Keluarlah. Kamu dan aku akan bertarung sendirian. Kali ini, aku tidak akan kalah. Aku pasti akan membunuhmu. Ye Qiuxian Dao sangat percaya diri. Tentu saja, Luming tidak akan dengan mudah bertarung dengan Ye Qiuxian sendirian. Jika dia keluar, siapa yang tahu apakah kaisar pihak lain akan langsung menekannya. Di sisi lain istana surga, mereka berjuang keras untuk mematahkan pertahanan tentara Mietian. Dalam sekejap, puluhan gerakan telah berlalu. Pertahanan tentara Mietian menjadi sedikit tidak stabil dan telah dipatahkan beberapa kali. Lagi pula, mereka melakukan yang terbaik untuk melawan elang emas, dan kekalahannya sangat besar. Selain itu, singa tersebut terluka parah dan kehilangan kekuatan tempur yang kuat. Ada 2 raja surgawi di istana surgawi yang memiliki senjata dewa tingkat sumber. Kesenjangannya tidak kecil. Semakin lama waktunya, semakin jelas celahnya. Ayo menerobos. Singa itu mengaum. Meski berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan cederanya, waktunya terlalu singkat dan pemulihannya sangat terbatas. Pergi. Mereka bergegas ke satu arah, mencoba menerobos. Namun, jika kita mengubah pertahanan menjadi benturan, pertahanan secara alami akan menjadi longgar. Pecahkan untukku. Seorang raja surgawi dengan senjata sihir tingkat sumber mengambil kesempatan untuk menusuk pedang, yang menghancurkan 3 pertahanan dalam sekejap. Cahaya pedang sangat tajam dan menembus bahu seorang ahli tentara Mietian. Puan ini, tidak bisa tidak mundur terus-menerus. Formasi pertahanan, sobek. Membunuh. Penguasa lain dari istana surga, memanfaatkan kesempatan itu, menyerang dengan kekuatan yang mengerikan, dan menyerang celah yang robek. Blokir. Tentara penghancur langit mencoba melawan, tetapi sudah terlambat. Pertahanan benar-benar robek. Mereka mundur lagi, dan jarak di antara mereka semakin lebar. Membunuh. Seorang raja surga sedang menatap seorang ahli dalam pasukan pemusnahan surga dan membunuh pihak lain. Kedua pria itu bertarung beberapa kali berturut-turut, dan mereka keluar dari medan perang dan terbunuh di kejauhan. Kaisar lain juga menyerang satu demi satu, berubah menjadi perkelahian dalam sekejap. Luming, mati. Beberapa raja surgawi, menatap Luming, ingin membunuh Luming. Luming, pertahanan telah dipatahkan. Kami hanya bisa bertarung sendiri. Kamu dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Kami akan menyeret orang-orang ini. Orang kuat dunia kura-kura meraung. Dia terus mencubit Yin Jue, yang berubah menjadi rantai dan menjerat Luming. Ya, kami akan menahan mereka. Luming, kamu lari dan bergabunglah dengan kami di utara. Singa juga membuka mulutnya. Dia menelan beberapa pil ajaib berturut-turut dan mengeluarkan kekuatan yang tersisa. Dengan raungan, tubuhnya dengan cepat membengkak dan berubah menjadi binatang raksasa seperti singa. Ini noumenonnya. 4663. Singa berubah menjadi tubuhnya sendiri. Dia memegang pedang dengan satu kaki, membelahnya terus-menerus dan mengayunkan beberapa serangan.
Penyu terbang, terbang ke dunia. Kekuatanku terlalu lemah. Tinju Luming dipegang erat, dan tulang-tulangnya berderak dan meledak. Dalam hatinya, dia dipenuhi dengan amarah dan pantang menyerah. Apakah itu pertempuran dengan elang emas sebelumnya, atau dengan orang kuat di istana surga, dia tidak bisa terlibat. Singkatnya, kekuatannya terlalu lemah. Jika dia campur tangan dengan gegabah, itu hanya akan menghalangi kakinya. Alih-alih memberikan efek apapun, dia akan mencelakai singa dan lainnya. Setelah lelaki tua kura-kura dunia mengusir Luming, beberapa raja surgawi ingin mengejar Luming, tetapi mereka terjerat oleh singa dan lelaki tua kura-kura dunia. Luming adalah tabu dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Apalagi memainkan peran penting dalam merebut daging Renwang kali ini. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak bisa membiarkan Luming mengalami kecelakaan. Luming tidak mau pergi. Ye Qiuxian menatap Luming sepanjang waktu. Ketika dia melihat bahwa Luming telah diusir, Ye Qiuxian keluar dengan sekuat tenaga dan mengejar Luming. Tidak ada cara untuk menghentikan Ye Qiuxian. Untung mereka bisa berpegang teguh pada Kaisar. Luming terlempar puluhan ribu mil jauhnya untuk menstabilkan sosoknya, tapi Ye Qiuxian segera menyusulnya. Luming, jangan pergi, bertarunglah denganku. Ye Qiuxian mengaum, kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap jaraknya 10.000 mil. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Luming, penuh dengan suara pembunuh, berhenti dan menghadapi Ye Qiuxian dengan senjata dewa perang di tangannya. Dia sudah lama menahan amarahnya, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia bukan saingan dari raja-raja surgawi itu, tapi dia tidak akan takut pada Ye Qiuxian. Bersenandung. Tombak dewa perang bergetar, berubah menjadi tenda tombak yang cerah, ditusuk ke Ye Qiuxian. Bagus datang. Melihat Luming tidak melarikan diri, kamu Qiuxian sangat gembira dan minum sedikit. 4 kekuatan surgawi yang kuat muncul, berubah menjadi 4 lampu pedang dan menebas Luming. Tangan Luming bergetar, dan pistol Ares bergetar lagi. Tenda tombak juga diubah menjadi 4, yang bertabrakan dengan 4 lampu pedang Ye Qiuxian. Ledakan, 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 ledakan. Ada 4 ledakan berturut-turut, dan cahaya tombak dan pedang menghilang pada saat bersamaan. Namun, tubuh Luming terkejut, dan dia mundur dengan liar. 6 kekuatan Tuhan memang kuat. Luming berbisik. Kultivasi Ye Qiuxian lebih tinggi darinya. Dia dikalahkan oleh sebuah gerakan. Luming, bunuh kamu hari ini. Ye Qiuxian berjalan di udara, dan pakaian putihnya berkibar seperti makhluk abadi yang dibuang. 4 pedang panjang dengan warna berbeda melayang di sekitar tubuhnya, dan ide pedang itu membumbung tinggi ke langit. Apakah itu? Luming mencibir dan tiba-tiba mengeluarkan senjata Ares di tangannya, yang menusuk Ye Qiuxian seperti kilatan petir. Pada saat yang sama, Luming dengan cepat mencubit tangannya dan membuat keputusan. Sebidang tanah muncul di atas kepala Ye Qiuxian dan menekannya. Ledakan. Sekarang gaya Hong Huang Luming semakin kuat, tetapi masih menurun, dan tekanan kekosongan terus berdering. Luming, langkahmu tidak berguna bagiku, susunan pedang, Qi. Ye Qiuxian berteriak, dan 4 pedang di sekelilingnya terus berputar menjadi susunan pedang yang kuat. Cahaya pedang membubung ke langit dan memotong ke depan dan ke atas. Saat suara, yang pertama menanggung beban, adalah senjata Ares, terus-menerus terkena cahaya pedang, getaran keras, terbang mundur. Pada saat yang sama, semakin banyak pedang akan diledakkan di daratan. Luming mengambil senjata dewa perang yang terbang terbalik dan kembali, menampilkan postur langit yang menghancurkan, menyatukan manusia dan senjata, dan menusuk Ye Qiuxian. Dia memegang pistol di satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia terus mengumpulkan tanah yang luas dan membombardir Ye Qiuxian. Namun, susunan pedang yang dikendalikan oleh Ye Qiuxian sangat kuat, dan cahaya pedang yang padat terus-menerus meledak. Luming telah mematahkan lebih dari selusin pedang Qi berturut-turut, tetapi dia juga bergetar hebat. Beberapa luka muncul di lengannya, yang dipotong oleh pedang Qi. Aku harus mengatakan, kekuatan bertarung Ye Qiuxian sangat kuat. Dalam pertempuran pertama kota Taisangxian, kedua pria itu memiliki level yang sama. Meskipun Luming mengalahkan Ye Qiuxian, tidak mudah untuk menang. Mereka berjuang banyak bergerak sebelum mereka bisa menang. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, Ye Qiuxian tidak jauh lebih lemah dari Luming. Sekarang prestasinya lebih tinggi dari Luming. Secara alami, Luming sulit ditandingi. Mati untukku. Setelah memukul Luming dengan susunan pedang, Ye Qiuxian bergegas ke Luming dengan cahaya pedang yang tak terbatas. Pedang mengaum dan membunuh Luming. Karena ini adalah roh pedang dari kekuatan surga yang sempurna. Kekuatan setiap pedang luar biasa. Luming mengacungkan senjata Ares dan memanfaatkannya sepenuhnya.
Dalam sekejap, dia menusuk ratusan tombak, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan roh pedang lawan. Luming, aku akan membantumu. Pada saat ini, bola membuka mulutnya dan keluar, berubah menjadi tombak besar. Tiba-tiba dipotong dan dipotong di langit. Dengan tambahan bola, tekanan Luming sangat berkurang, dan dia akhirnya memblokir serangan Ye Qiuxian. Tapi akibatnya, dia dan bolanya terlempar bersamaan. Orang ini, kekuatannya luar biasa. Jika aku tidak menerobos, aku tidak bisa menolak. Bola bergumam. Ya, bola sekarang adalah kultivasi 5 kali lipat Tuhan. Pada saat 4 kali lipat Senzu, bola melahap 2 sending asli yang setengah jadi satu demi satu, dan kemudian Luming memberikan 3 sending tingkat sumber yang rusak untuk menelan bola. Begitu banyak produk setengah jadi dan sending tingkat sumber rusak, dikombinasikan dengan pemurnian dan pemurnian periode waktu ini, bola akhirnya membuat terobosan, dari 4 kali lipat Senzu ke Senzu Wuzong. Dan Tuhan adalah yang teratas dari 5. 5 bola teratas Senzu, kekuatan tempurnya sangat luar biasa, lagi pula, dia dapat mengembangkan serangan sending tingkat sumber. Bola-bola, kita serang dulu, bingungkan dia, lalu kamu ambil kesempatan untuk mempengaruhinya dengan susunan sihir, aku meluncurkan tembakan terkuat. Luming mengirimkan suara ke bola. Luming juga punya trik, yaitu kekuatan sumbernya. Tapi kekuatan aslinya, hanya satu pukulan, jadi itu harus digunakan di saat yang paling kritis. Cermin yang dibuat oleh bola dapat menembakkan berkas cahaya dan bertindak sebagai susunan ajaib. Selama itu berdampak pada Ye Qiuxian, saat itulah dia melancarkan serangan terkuat. Bagus. Bola merespons, kedua pria itu tidak mundur tetapi maju, dan bersama-sama menyerang Ye Qiuxian. Bola berubah menjadi tombak. Itu sangat besar, seperti pegunungan. Dia terus memotong dan memotong. Luming menyerang langit dan hutan belantara. Untuk sementara, dia bertarung dengan Ye Qiuxian lebih dari selusin jurus. Bola, sekarang. Luming berkomunikasi dengan bola. Bola segera berubah menjadi cermin dan menembakkan seberkas cahaya. Kolom cahaya ini langsung menyelimuti Ye Qiuxian. Mata Ye Qiuxian tiba-tiba menjadi kusam. Sua. Bagaimana mungkin Luming melewatkan kesempatan ini untuk menggunakan gaya langit yang pecah dan mengubahnya menjadi tombak dan menusuk alis Ye Qiuxian? 4664. Luming menggunakan postur, menghancurkan langit, dan menusuk alis Ye Qiuxian. Itu datang. Pecahkan untukku. Ye Qiuxian meraung dengan keras, dan kekuatan surganya yang sempurna menyembur keluar seperti air pasang, dan tiba-tiba, dia mematahkan seberkas cahaya dari bola. Membunuh. Ye Qiuxian meraung, dan pedang Qi melonjak ke langit. Keempat jenis pedang pertempuran berubah menjadi satu, dan mereka dipotong ke arah Luming. Murid Luming menyusut, menghentikan serangan, dan bergerak ke satu sisi untuk menghindari pedang. Bola dengan cepat mundur dan terbang ke Luming. Luming, aku tidak menyangka kekuatan pihak lain begitu kuat sehingga dia bisa menembus fantasiku begitu cepat. Bola sedikit disayangkan. Kekuatan surga yang sempurna sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Luming Dao. Dia bisa melihat bahwa Ye Qiuxian mampu memecahkan kick-off negeri dongeng begitu cepat, dengan mengandalkan kekuatan surga yang sempurna. Selain itu, budidaya Ye Qiuxian lebih tinggi dari bola, dan kemauannya sendiri sangat kuat, sehingga ia dapat mematahkan ilusi bola dalam sekejap. Luming, kamu telah berhasil dan membuatku marah. Ye Qiuxian acuh tak acuh, dan niat membunuh di matanya sangat kuat. Nyatanya, hatinya juga semburan ketakutan. Baru saja, jika dia melambat sedikit, dia akan dipukul oleh Luming. Dalam hal ini, sangat berbahaya untuk dipukul. Dia hampir kalah lagi. Tak termaafkan. Dengan telapak tangannya di udara, dia melihat pedang emas ungu dan muncul di tangan Ye Qiuxian. Senjata ajaib tingkat sumber. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah senjata sihir tingkat sumber. Sebelumnya, Ye Qiuxian belum pernah menggunakan senjata sihir level sumber. Alasan utamanya adalah susunan pedang Ye Qiuxian tidak cocok untuk senjata sihir tingkat sumber. Kecuali Ye Qiuxian dapat mengumpulkan 4 senjata sihir tingkat sumber dan bekerja sama dengan susunan pedangnya, itu akan menjadi kuat dan menakutkan. Tapi bagaimana 4 senjata sihir tingkat sumber bisa begitu mudah digabungkan? Luming, biarkan kamu melihat kekuatan sebenarnya dari kekuatan surga yang sempurna. Ye Qiuxian berbicara dengan dingin. 4 pedang 4 warna benar-benar menyatu menuju pedang senjata sihir tingkat sumber, yang memiliki tren integrasi. Inilah yang kamu Qiuxian pelajari dari keabadian kamu selama periode waktu ini. Dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan kecerdasan yang luar biasa. Dia hanya memberikan sedikit petunjuk, yang membuat penggunaan kekuatan surga yang sempurna semakin tinggi. Sua. Tubuh Ye Qiuxian seperti kilat.
Dia bergegas menuju Luming dan memotongnya dengan pedang. Cahaya pedang mengejutkan langit. Dia tiba-tiba memotong ke arah Luming, mencapai titik ekstrem. Luming bertepuk tangan dengan satu tangan dan mengoperasikannya dengan cara gurun. Sebuah benua muncul dan berdiri di depannya. Namun, setelah lampu pedang terputus, daratan langsung terbelah menjadi dua bagian, dan lampu pedang terus memotong Luming. Hancurkan langit. Luming berteriak dan menampilkan gaya langit yang pecah. Pada saat yang sama, bola juga memberikan permainan penuh pada bola. Namun, bahkan jika kedua orang itu bergandengan tangan, Luming dan bola, pada saat yang sama, dipotong dari jarak ribuan mil. Puff! Luming memuntahkan darah, dan lengannya penuh dengan luka, darah mengalir lurus. Dia terluka parah sekarang. Bola, kamu baik-baik saja? Luming bertanya. Tidak apa-apa, Luming. Tidak baik bertarung langsung. Kita harus mengutamakan pertahanan. Bola merespons dan bergegas menuju Luming. Pada saat ini, pedang kedua Ye Qiuxian juga terbunuh. Setelah membelah Luming dengan satu pedang, dia langsung menyerang pedang kedua. Kombinasi manusia dan pedang menusuk Luming. Namun, saat ini, bola juga meluncur ke tubuh Luming, berubah menjadi sepotong baju besi, menutupi seluruh tubuh Luming. Luming, di sisi lain, menggunakan senjata Ares dan menyapu. Saat terdengar suara, Luming dan Kamu Qiuxian melawan gerakan, lengannya syok gila, tulang patah, dewa senjata perang hampir terbang keluar. Mati. Ye Qiuxian minum dengan dingin, dan pedangnya ditebaskan pada Luming. Dengan suara kong, tubuh Luming tiba-tiba mundur, tapi Ye Qiuxian tidak mematahkan pertahanan Luming. Baju besi bola adalah baju besi dari prajurit dewa tingkat sumber yang telah dia makan. Pedang di tangan Ye Qiuxian tidak setinggi tombak dewa perang, jadi tidak bisa dipatahkan. Ye Qiuxian, hanya itu yang kamu punya. Luming mencibir. Nah, menurutmu apakah berguna bersembunyi di dalam cangkang kura-kura? Lihat aku memecahkan cangkangmu. Ye Qiuxian lem bersenandung, mendorong kekuatan surga yang sempurna hingga ekstrim, bergabung ke pedang pertempuran prajurit supernatural tingkat sumber, dan memotong ke Luming dengan pedang lain. Kali ini, Luming sama sekali tidak mengelak atau menghalanginya. Dia membiarkan pedang Ye Qiuxian dipotong padanya. Saat terdengar suara, Mars melesat ke segala arah, Luming terkena dampak yang kuat dan terbang keluar. Namun, baju besi bola tidak rusak, dan pedang Ye Qiuxian terpental keluar. Baju besi yang diubah oleh bola adalah baju besi senjata sihir tingkat sumber dari Ye Chu Tianji. Levelnya mirip dengan Battle Sword di tangan Ye Qiuxian, dan tidak bisa dipatahkan sama sekali. Tentu saja, akan berbeda jika orang yang kuat di negara asal mendesak Shen Bing tingkat sumber. Akan mudah untuk mematahkan baju besi dari bola 5 bola Tuhan. Sayangnya, Ye Qiuxian tidak memiliki kekuatan seperti itu. Luming, kamu hanya bisa mengandalkan kehidupan logam, kemampuan seperti apa? Ada semacam konfrontasi denganku. Ye Qiuxian minum. Kamu bertarung melawanku dengan prestasimu lebih tinggi dariku. Bagus untuk mengatakan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk bertarung denganku di level yang sama. Luming menanggapi dengan mencibir. Ye Qiuxian terdiam dan murung. Melalui pertarungan barusan, dia mendapatkan kenyataan yang kejam, yaitu dia masih bukan lawan Luming di Perang Dunia Pertama di level yang sama. Itu benar-benar membuatnya kesal. Di antara generasi yang lebih muda, aku sendiri tidak akan terkalahkan. Luming, pergi dan mati untukku. Ye Qiuxian meraung di dalam hatinya, lalu dia menebas Luming dengan pedang. Tapi pedang ini, memotong kekosongan, mengirimkan lolongan teror, kekuatannya lebih hebat dari sebelumnya. Tidak, itu kekuatan sumbernya. Luming segera merasakannya. Ye Qiuxian, pada awalnya, juga memadatkan benih aslinya. Meski tidak sebagus Luming, itu juga bisa mengirimkan pukulan. Dengan senjata sihir tingkat sumber, kekuatannya luar biasa. Itu hanya gerakan, aku bisa memblokirnya. Bola merespon dan meyakinkan Luming. Kong. Pada saat berikutnya, pedang Ye Qiuxian terus menebas tubuh Luming. Tubuh Luming, seperti cangkang, terbang keluar dan menabrak tebing di kejauhan. Raungan sengit pecah, dan tebing itu dipaksa keluar dari lubang besar. Tapi, setelah semua, itu diblokir. Hanya ada satu tanda pada bola. Brengsek. Ye Qiuxian mengaum, dia telah menghabiskan segala cara, masih tidak bisa mematahkan pertahanan Luming. Dengan tabrakan, Luming bergegas keluar dari lubang di tebing dan bergegas ke Ye Qiuxian dengan kecepatan yang sangat cepat. Bola, negeri dongeng. Luming minum. Lihat tembakan terbaikku. Bola menggonggong dan terbang keluar dari tubuh Luming, berubah menjadi cermin. Luming, kita akan melawan. Ye Qiuxian baru saja menyerang Luming. Dia mencoba yang terbaik di setiap gerakan.
Apalagi barusan, dia mencoba yang terbaik untuk merangsang kekuatan asal dan kekuatan surga yang sempurna untuk memotivasi prajurit sihir tingkat sumber. Ini melelahkan. Sekarang, ini masa lemah Ye Qiuxian. Lu Ming dan orang lain memiliki kesempatan ini. 4665. Bola berubah menjadi cermin dan menembakkan seberkas cahaya yang menyelimuti Ye Qiuxian. Mata Ye Qiuxian menjadi suram. Sua. Lu Ming menyerang dengan seluruh kekuatannya dan menampilkan gaya langit yang pecah. Kombinasi pria dan senjata berubah menjadi tombak yang cerah dan menusuk alis Ye Qiuxian. Kali ini, Ye Qiuxian gagal memenangkan ilusi mematahkan bola. Sebelumnya, Ye Qiuxian berada dalam kondisi puncak, dan kekuatan kesempurnaan pecah, dan dia melepaskan diri dari ilusi dalam sekejap. Tapi kali ini, sampai tombak Lu Ming sudah dekat, dia tidak menanggapi. Tombak tajam itu menembus alis Ye Qiuxian. Namun, ketika tombak itu menusuk kulit alis Ye Qiuxian, rune pada tiba-tiba muncul. Rune ini, seperti jaring, terjalin bersama untuk membentuk fungsi pertahanan yang kuat, yang sebenarnya memblokir serangan Lu Ming. Dampak yang kuat juga membangunkan Ye Qiuxian. Lu Ming. Ye Qiuxian meraung dan ingin melawan. Bang! Lu Ming meraung dan kekuatan asal pecah. Sebelumnya, Lu Ming seharusnya keluar dari serangan kekuatan aslinya, tetapi karena Ye Qiuxian dengan cepat melepaskan diri dari bola, Lu Ming berhenti tepat waktu dan tidak keluar dari kekuatan aslinya. Kalau tidak pecah sekarang, kapan lagi? Kekuatan asal mengalir ke senjata Ares dan meledak, yang mengilhami jejak kekuatannya dan membuat serangan Lu Ming mencapai puncaknya. Kekuatan yang mengerikan dan tak tertandingi meletus dari ujung tombak senjata Dewa Perang, yang membuat rune yang terjalin di alis Ye Qiuxian bergetar hebat dan ada beberapa retakan kecil di atasnya. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak tertusuk. Tumpukan yang kuat membuat tubuh Ye Qiuxian mundur ke belakang. Setelah ribuan mil mundur, dia hampir tidak bisa berdiri diam. Namun, dia pusing dan matanya hitam. Meskipun pukulan barusan diblokir, dampak kuat di kepalanya masih berdampak besar padanya. Sua. Ye Qiuxian baru saja berdiri diam, dan serangan Lu Ming telah tiba. Memanfaatkan penyakitnya, Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Wah! Sekali lagi, tombak Ares menembus alis Ye Qiuxian. Namun, langkah ini tidak memiliki kekuatan asli. Itu masih terhalang oleh rune di alis Ye Qiuxian. Tubuh Ye Qiuxian sekali lagi tersapu oleh dampak yang kuat. Orang-orang ini, tentu saja, memiliki harta yang menyelamatkan nyawa. Lu Ming bersenandung di dalam hatinya. Sebelumnya, Naek Xuan juga memiliki harta penyelamat yang ditanam oleh pemimpin Istana Surga Kain Sutra Murat, yang memblokir yang kuat di lingkungan aslinya dengan pukulan dan baik-baik saja. Dewa Yakyu ini juga memiliki harta untuk melindungi hidupnya. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Ye Xuan, itu juga sangat luar biasa, yang tidak dapat dipatahkan oleh Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak akan menyerah begitu saja. Dia menggunakan teknik Aurora. Dalam sekejap, dia dengan cepat mengikuti Ye Qiuxian dan menembak. Kali ini bukan kepala Yakyu, tapi tubuhnya. Alis jantung kunci memiliki perlindungan, apakah tubuh juga memiliki perlindungan? Benar saja, ada. Ketika tombak Lu Ming hendak menyapu tubuh Ye Qiuxian, rune yang terjalin dengan alis Ye Qiuxian menyebar dengan cepat dan menutupi tubuhnya. Ledakan. Tombak Dewa Perang menyapu tubuh Jekue dan diblokir oleh rune. Namun, Lu Ming segera menemukan bahwa rune yang menutupi tubuh Ye Qiuxian jauh lebih lemah daripada yang ada di alisnya. Pertahanan jauh lebih lemah. Ketika tombak Dewa Perang menyapunya, rune bergetar hebat, seolah-olah dihancurkan kapan saja. Kekuatan yang kuat menembus ke dalam rune dan membombardir tubuh Ye Qiuxian. Dengan satu sentuhan, tubuh Ye Qiuxian diledakkan ribuan mil jauhnya lagi. Kali ini, dia tidak lagi dalam kondisi baik. Tubuhnya patah di banyak tempat, dan puluhan tulang patah, terutama di tempat dia ditembak oleh Dewa Perang. Jika bukan karena pertahanan rune, tubuh Yakyu akan hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang hebat juga membuat Ye Qiuxian terbangun dari lingkaran yang kacau. Ah, Lu Ming, aku ingin kamu mati. Raung Ye Qiuxian. Ye Qiuxian, kamu melakukan perjalanan dan mengambil harta untuk melindungi hidupmu. Kamu masih bunga di rumah kaca. Kamu tidak layak dibandingkan denganku. Kamu akan selalu diinjak-injak olehku. Suara Lu Ming terdengar dingin dan menghina. Dia biasa menganggap Ye Qiuxian sebagai lawan dengan level yang sama. Sekarang, dia telah berubah pikiran. Ye Qiuxian pergi bepergian dengan harta untuk melindungi hidupnya. Dalam hal yang tidak terlihat ini, dia memiliki ketergantungan, dan dia tidak dapat benar-benar mengalami hidup dan mati. Padahal keamanannya terjamin. Tapi jenius yang tidak bisa benar-benar mengalami hidup dan mati tidak bisa benar-benar melangkah ke atas. Cepat atau lambat,
akan ada celah. Meskipun Luming memiliki beberapa kartu, semua kartu itu berasal dari pengalaman hidup dan mati Luming sendiri. Itu adalah dua jenis harta yang diberikan oleh orang lain. Oleh karena itu, Luming tidak menganggap Ye Qiuxian sebagai lawan nyata, dan Ye Qiuxian tidak layak. Dari segi bakat, tidak ada bakat Ye Qiuxian. Aku khawatir tidak ada seorang pun di generasi muda alam semesta yang bisa menandinginya. Luming sendiri tidak berbakat seperti kamu Qiuxian. Tetapi alasan mengapa Luming mampu mengalahkan Ye Qiuxian adalah karena Luming mengalami hidup dan mati berulang kali, dan karenanya terus berubah. Baik itu tubuh, pikiran, atau bakat potensial, terus berubah, untuk menginjak kaki Ye Qiuxian. Namun, kamu Qiuxian, meski berbakat, tidak bisa benar-benar mengalami hidup dan mati. Dengan ketergantungan, akan ada kekurangan transformasi. Luming yakin seiring berjalannya waktu, Ye Qiuxian tidak akan layak menjadi lawannya. Pada saat yang sama, senjata Luming terus membunuh Ye Qiuxian. Meskipun Luming yakin, dia akan selalu bisa menginjak-injak Ye Qiuxian di masa depan. Tapi bagaimanapun, dia memiliki bakat yang kuat. Tumbuh dewasa, dia juga merupakan ancaman besar. Yang terbaik adalah menyingkirkan alam secepat mungkin. Senjata Ares sangat besar sehingga akan terus membombardir tubuh Ye Qiuxian. Itu perlu untuk meledakkan tubuh Ye Qiuxian. Namun, sebelum serangan mendekati Ye Qiuxian, Luming tiba-tiba berdiri di atas kepalanya, merasakan krisis yang fatal dan dengan cepat mendekat. Ambil. Luming meraung, menghentikan serangan dengan paksa, menggunakan teknik aurora besar, mengubah tubuhnya menjadi aurora, dan mundur ke belakang. Wah! Di udara, tombak jatuh dari langit dan menusuk tempat Luming gang barusan. Itu menembus tanah di bawah dan meledakkan lubang besar di tanah. Serangan yang mengerikan, puncak Tuhan. Luming ketakutan dan terus mundur. Tinggi di langit, sosok melangkah turun. Dia adalah pria kuat dari surga dan keluarga pria. Itu adalah salah satu dari mereka yang menyerang singa. Polong, apakah kamu baik-baik saja? Raja Surgawi melihatmu dan meminta keabadian.